Ibu mertua saya berkata kepada saya dan suami saya, "Anak pertama, penerus keluarga, butuh ketenangan. Kalian berdua sebaiknya tinggal di rumah orang tuamu selama sebulan." Kami mengemasi barang-barang kami dan pergi tanpa keributan. Namun, seminggu kemudian, kekacauan yang sesungguhnya dimulai di rumah mertua. Nama saya Anissa. Saya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan rintisan teknologi. Suami saya, Bagas, adalah seorang teknisi AC. Kami sudah menikah selama 3 tahun. Karena belum punya rumah sendiri, kami tinggal bersama ibu mertua di rumah 3 lantainya yang luas di Bandung. Orang mungkin akan berkata kami hanya menumpang, tetapi kami tidak pernah menjadi parasit. Kami membayar sendiri tagihan listrik, air, internet, gas, dan kebutuhan pangan sehari-hari. Tak ada yang memaksa kami. Saya melakukannya dengan sukarela. Saya selalu berpikir karena tinggal di rumah keluarga suami, saya harus tahu berterima kasih. Saya menganggapnya sebagai uang sewa yang harus saya bayar. Selama 3 tahun, hampir setiap pagi saya bangun pukul 5, memasak sup ayam jahe, mengungkep ayam, menyiapkan bekal makan siang untuk ibu mertua, mencuci pakaian, baru kemudian bergegas mengenakan pakaian dan berangkat kerja. Sesibuk apapun, saya tetap akan masuk ke dapur untuk memasak, mengepel lantai, memeriksa apakah tabung gas sudah habis, apa yang kurang di kulkas, dan apakah toilet sudah bersih. Ibu mertua saya, Bu Dewi, adalah wanita yang tadinya pendiam. Beliau sering membanggakan saya di hadapan para tetangga, mengatakan saya rajin dan mandiri. Mendengarnya, saya sangat senang. Saya berkata pada diri sendiri, jika aku terus berbuat baik seperti ini, perlahan-lahan keluarga suami akan menyayangiku seperti anak kandung. Namun, segalanya mulai berubah ketika Rina, istri dari kakak ipar saya, melahirkan anak pertamanya. Begitu sang bayi lahir, suasana di rumah mertua berubah menjadi festival yang meriah. Ibu mertua menggendong cucu laki-lakinya, dan tak henti-hentinya berkata, "Penerus keluarga yang kutunggu-tunggu, permata hatiku yang paling berharga." Saya sama sekali tidak cemburu pada bayi itu. Apa yang salah dengan seorang anak? Namun, dengan kehadiran cucu pertamanya, sikap ibu mertua terhadap saya berubah total. Apapun yang dikatakan Rina, Bu Dewi akan setuju. Rina hanya perlu sedikit mengerutkan kening, ibu mertua langsung berbalik dan memarahi saya. Rina hanya perlu mengeluh lelah, dan itu sudah cukup. Seisi rumah harus menahan napas, berjalan berjinjit dan berbicara dengan berbisik. Malam itu, saya pulang lebih larut dari biasanya. Udara musim kemarau terasa panas dan lembab, punggung kemeja saya basah oleh keringat. Begitu membuka gerbang dan masuk, saya terpaku. 2 buah koper, milik saya dan suami, tergeletak persis di depan pintu. 1 koper berwarna biru milik saya, 1 koper hitam milik Bagas, dan di atasnya ada sebuah tas berisi pakaian yang dilipat asal-asalan. Sekilas saja, jelas bukan saya yang mengemasnya. Saya berdiri diam selama beberapa detik, dan semua rasa lelah yang menumpuk sekejap hilang. Di ruang tamu, di atas sofa, ibu mertua sedang duduk sambil mengipasi diri dengan kipas kertas. Wajahnya sangat tenang, seolah sudah menungguku pulang untuk mengatakan sesuatu yang biasa saja. Rina duduk di sebelahnya, menggendong anaknya. Dia menatap bayi ngulong, tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat, hampir tak kentara, tetapi cukup untuk saya sadari. Saya bertanya pada ibu mertua mengapa koper kami ada di luar. Bu Dewi mengangkat kepalanya dan menjawab dengan nada yang sama sekali tidak goyah. Rina butuh ketenangan setelah melahirkan. Fahri masih kecil dan sering kaget di malam hari. Jadi, kalian berdua tinggallah di rumah orang tuamu selama sebulan. Saya merasa seperti salah dengar. Saya menatap Bagas. Dia berdiri di dekat tangga, wajahnya bingung. Bibirnya terkatup rapat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ibunya sudah memotong. Ibu sudah putuskan. Terlalu banyak orang di rumah tidak baik untuk bayi yang baru lahir. Orang dewasa harus mengalah pada anak-anak. Saya bertanya pelan, jadi, maksud ibu, kami diusir dari rumah selama sebulan? Bu Dewi mengerutkan kening dan menyuruh saya untuk tidak bicara dengan nada seperti itu, menambahkan bahwa ini adalah rumahnya. Kalau ibu izinkan kamu tinggal, ya kamu tinggal. Kalau ibu suruh kamu pindah sementara, ya kamu pindah. Ibu tidak mengusirmu selamanya. Jangan bersikap seperti korban yang menyedihkan. Saat itu, Rina mengangkat kepala dan berkata dengan suara manis, "Nisa, aku juga merasa tidak enak, tapi aku baru saja melahirkan. Aku lemah sekali. Bayinya sering menangis di malam hari, dan kalau banyak orang lalu lalang di rumah, aku tidak tahan. Tolong mengerti posisiku." Ya, saya melihatnya. Jika dia benar-benar lemah, matanya tidak akan bersinar penuh kemenangan seperti itu. Saya melihat sekeliling rumah. Lantai ruang tamu berkilauan karena baru saya pel semalam. Tirai jendela baru saya cuci minggu lalu, saya lepas, saya jemur,
lalu saya sendiri yang naik ke kursi untuk memasangnya kembali. Dapur, kulkas, mesin cuci setiap sudut rumah ini ada jejak tangan saya, dan sekarang, hanya karena satu kalimat tentang penerus keluarga butuh ketenangan, saya mendadak menjadi orang asing. Bagas mendekati saya dan berkata pelan, "Nisa, kita ke rumah orang tuamu beberapa hari? Ya, nanti aku bicara lagi sama kamu." Saya menatapnya. Saya tidak marah padanya, tetapi hati saya terasa dingin. Saya tahu dia mencintai saya, tetapi sikapnya yang terlalu mudah mengalah pada ibunya selama bertahun-tahun ini telah membuat saya menanggung terlalu banyak. Saya tidak menangis, juga tidak meninggikan suara. Saya hanya berbalik menghadap ibu mertua dan mengajukan satu pertanyaan. "Jadi, Ibu ingin kami pergi?" Dia menjawab dengan sangat cepat, seolah takut saya akan berubah pikiran. "Ya, hanya sebulan. Jangan membesar-besarkan masalah. Menantu yang baik harus tahu kapan harus mengalah." Saya mengangguk. "Baik, kalau begitu kami pergi." Rina menunduk dan menepuk-nepuk punggung bayinya, tetapi saya bisa melihat dengan jelas bagaimana dia menghela napas lega. Saya meraih gagang koper dan berbalik ke arah Bagas. Saya menyuruhnya untuk mengambil dokumen dan peralatan kerjanya. "Sisanya tinggalkan saja." Ibu mertua mengerutkan kening dan bertanya, "Kenapa harus sedramatis ini?" Saya tidak menjawabnya. Saat mendekati pintu, saya berhenti, menatap lurus ke arah Rina yang sedang menggendong bayinya dan berkata sangat pelan, tetapi dengan setiap kata yang tegas, "Aku hanya berharap kau bisa bertahan di rumah ini tanpaku." Setelah mengatakan itu, saya menyeret koper keluar pintu. Di belakang saya tertinggal sebuah rumah 3 lantai yang terang benderang, di mana AC berdesir sejuk dan sepertinya ada kemakmuran yang sempurna. Tetapi saya tahu, ada hal-hal yang nilainya baru disadari orang ketika mereka kehilangannya. Saya bahkan tidak menyangka, hanya dalam waktu seminggu, di rumah itu akan dimulai sebuah mimpi buruk yang membuat ibu mertua menelepon suami saya sambil menangis. Setelah sampai pada titik ini, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana saya bisa begitu tenang mengambil koper dan pergi dari rumah suami. Sebenarnya, ketenangan ini tidak datang tiba-tiba. Ia terakumulasi dari hari-hari dan bulan-bulan yang panjang. Ketika saya meyakinkan diri untuk bersabar, menjadi penurut, dan hidup sedemikian rupa agar keluarga suami tidak menemukan celah untuk mencela. Ketika saya dan Bagas baru menikah, saya tulus ingin hidup damai dengan ibu mertua. Saya tahu rumah besar itu milik Bu Dewi, bukan milik kami. Kami tinggal di sana untuk menabung demi membeli apartemen sendiri. Jadi, sejak awal saya membuat aturan untuk diri saya sendiri. Jika tinggal di bawah atap orang lain, pandai-pandailah berterima kasih. Maka, setiap kali gajian, saya menyisihkan sebagian uang untuk membayar tagihan listrik, air, internet, gas, membeli bahan makanan, dan bahkan untuk perbaikan kecil di rumah. Ibu mertua saat itu sering memuji saya. Suatu kali beliau duduk di teras dan berkata kepada para tetangga, "Nisa, menantuku itu rajin sekali, bukan tipe menantu yang hanya tahu dandan dan bersolek." Saya yang sedang di dapur mendengarnya, dan hati saya begitu gembira sehingga sepanjang sore saya memasak makan malam dengan senyum di wajah. Seorang wanita yang tinggal di keluarga suami seringkali tidak butuh emas atau perak. Cukup satu kata pengakuan agar semua jerih payahnya terasa berarti. Bagas mencintai saya, tetapi sifatnya lembut. Dia adalah tipe pria yang setelah pulang kerja dan melihat istrinya lelah, akan diam-diam pergi ke dapur untuk mencuci piring. Melihat punggung saya sakit, dia akan memijatnya. Tetapi jika diminta untuk menentang ibunya demi membela istri, dia mulai ragu-ragu. Dia sering berbisik kepada saya, "Sabar ya, beberapa tahun lagi kita beli apartemen sendiri dan akan lebih mudah. Selama kita masih tinggal di rumah ibu, demi kedamaian keluarga, ayo kita bersabar sedikit." Mendengar itu, hati saya luluh. Saya berpikir bahwa dia juga berusaha, dan karena saya adalah seorang istri, saya harus bersama-sama dengannya melewati masa sulit ini. Suami saya punya kakak laki-laki bernama Gilang. Dia menikah 2 tahun lebih dulu dari kami. Istrinya bernama Rina. Jika saya adalah tipe orang yang terbiasa bekerja dalam diam, Rina adalah kebalikannya. Dia cantik, pandai berdandan, dan bicaranya semanis madu. Saat datang ke rumah mertua, dia jarang menyentuh apapun. Setelah makan, dia meninggalkan piring di atas meja. Setelah minum, dia meletakkan gelasnya di sembarang tempat. Namun, begitu dia tersenyum, wajah ibu mertua langsung cerah. Dia sangat pandai menjilat orang tua. Suatu kali, ibu mertua mengenakan gamis sutra baru berwarna ungu terong. Saya belum sempat berkata apa-apa, Rina sudah berlari mendekat dan terkesiap. "Ya ampun Bu, ibu terlihat mewah sekali dengan gamis ini. Aura ibu lebih berkelas daripada direktur di perusahaan saya." Mendengar itu, ibu mertua tersenyum lebar sampai ke telinga sambil pura-pura memarahinya. "Ah, kamu ini pintar sekali merayu." Saya yang berdiri di dapur dengan panci hanya bisa tersenyum mengikuti mereka.
Awalnya saya tidak memperhatikannya, berpikir bahwa setiap orang punya karakter masing-masing. Rina pandai berbicara indah, sementara saya tidak pandai merangkai kata. Tetapi saya mengimbanginya dengan perbuatan. Namun setelah tinggal lebih lama bersama mereka, saya mengerti satu kebenaran. Dalam hidup, orang yang bekerja dalam diam jarang mendapatkan ucapan terima kasih. Sedangkan orang yang berbicara manis mudah mendapatkan cinta. Pada hari-hari ketika dia datang berkunjung, saya tetap pergi ke pasar, memasak, menata meja, mencuci piring. Sementara dia hanya duduk di samping ibu mertua, mengupas buah, dan bercerita tentang pekerjaannya, tentang siapa yang membeli tas bermerek, dan siapa yang pergi berlibur. Ibu mertua mendengarkannya dengan penuh kekaguman, seolah-olah itu adalah cerita dari kalangan atas. Kemudian ketika Rina hamil, ketidakadilan ini menjadi semakin nyata. Saya tidak membantah. Wanita hamil memang butuh perhatian. Saya sendiri kasihan padanya. Saya sering membelikannya vitamin mahal, susu khusus, dan buah-buahan segar. Tetapi yang membuat saya sakit hati adalah sejak saat itu semua pekerjaan rumah tangga secara otomatis jatuh ke pundak saya. Suatu malam saya demam. Badan saya terasa panas dingin, tetapi saya tetap bangun untuk memasak makan malam karena ibu mertua berkata bahwa Rina sedang hamil. Bau minyak goreng membuat saya mual, tetapi saya mengatupkan gigi dan terus memasak untuk membantunya. Ketika saya menyajikan makanan, Rina sedang berbaring di sofa, menonton sinetron dan menggulir lini masa di ponselnya. Melihat kondisi saya yang tidak sehat, dia hanya berkomentar acuh tak acuh. Kasihan, lelah ya setelah bekerja. Ya, setelah mengatakan itu, dia menoleh ke ibu mertua. Bu, masakan ini agak terlalu asin. Dan selama hamil aku tidak boleh makan banyak garam. Takut bengkak, ibu mertua langsung menatap saya. Lain kali masak jangan terlalu asin. Selama kehamilan harus menjaga pola makan. Kamu harus memperhatikan itu. Saya ingat betul bagaimana malam itu, Bagas menatap saya dengan rasa bersalah. Ketika kami naik ke kamar, dia menyeka dahi saya dengan handuk basah dan berkata, "Maaf ya, besok aku yang akan memasak makan malam." Saya hanya menggelengkan kepala. Saya tidak marah padanya karena satu makan malam. Saya sedih karena di rumah ini, kerja keras saya menjadi semakin tidak terlihat. Orang-orang menyantap makanan hangat, tetapi tidak ingat siapa yang memasaknya. Mereka mengenakan pakaian bersih, tetapi tidak bertanya siapa yang mencucinya. Rumah itu rapi, tetapi tidak ada yang tahu bahwa ada seseorang yang setiap malam membungkuk mengepel setiap anak tangga. Semakin lama, saya semakin jarang mendengar pujian seperti di hari-hari pertama. Ibu mertua tidak lagi menyebut saya rajin. Sebaliknya, muncul kalimat-kalimat yang biasa saja. "Nisa, nanti bersihkan kompornya. Nisa, besok belikan bahan makanan untuk Rina. Nisa, bulan ini transfer uang listriknya." Ya, semua itu menjadi kebiasaan. Dan saya, karena ingat tinggal di rumah orang, terus bersabar dan mengalah, sampai-sampai saya sendiri lupa bahwa saya juga seorang wanita yang butuh istirahat. Sekarang melihat ke belakang, saya menyadari kesalahan saya bukan pada kerajinan atau sifat penurut saya. Kesalahan saya adalah membiarkan orang lain menganggap kebaikan saya sebagai kewajiban saya. Saya memperlakukan rumah mertua seperti rumah saya sendiri, peduli pada setiap makan malam, setiap tagihan, setiap sudut dapur. Tetapi saya tidak tahu bahwa di mata sebagian orang, orang yang bekerja paling banyak dalam diam menjadi orang yang paling mudah diremehkan. Dan sejak Rina melahirkan penerus keluarga, peremehan itu berubah menjadi diskriminasi terang-terangan yang tidak bisa lagi saya abaikan. Setelah Fahri lahir, rumah mertua seolah berganti pemilik dalam semalam. Dulu orang-orang setidaknya masih sedikit basa-basi satu sama lain, tetapi sejak Rina membawa pulang bungkusan merah yang menangis dari rumah sakit, semua di rumah mulai berputar di sekitar kata penerus keluarga. Bu Dewi membanggakannya di setiap kesempatan. Akhirnya di keluarga kita ada penerus nama keluarga. Terdengar seperti kegembiraan biasa seorang lansia yang mendapatkan cucu. Tetapi perlahan, saya menyadari bahwa kata itu memiliki bobot perintah yang nyata di rumah. Rina, setelah melahirkan, menjadi orang yang paling penting. Saya tidak menampik bahwa bulan pertama setelah melahirkan itu berat, tubuh lemah, suasana hati tidak stabil, dan butuh perawatan. Tetapi dalam kasus Rina, kelemahan ini digunakan dengan sangat cerdik. Hari pertama di rumah, dia bilang punggungnya sakit dan tidak bisa duduk lama. Keesokan harinya dia menyatakan ASI-nya sedikit, jadi dia tidak boleh stres. Beberapa hari kemudian dia mengeluh insomnia, tekanan darah rendah, dan pusing yang membuatnya konon bahkan tidak bisa memegang sendok. Setiap kali dia menghela napas berat, ibu mertua langsung menatap saya, seolah-olah itu adalah kesalahan saya. Saya tetap rutin pergi bekerja. Pagi-pagi sekali saya berangkat, dan malam hari,
Begitu melangkahkan kaki melewati ambang pintu, saya mendengar suara ibu mertua. "Nisa, hari ini masak sup ayam untuk Rina. Beli sayuran yang banyak, dagingnya yang tanpa lemak, dan masak yang lama supaya empuk." Terkadang saya bahkan belum sempat mengganti sandal rumah, dan minum seteguk air, Rina sudah berteriak dari lantai 2. "Nisa, aku ingin sekali makan pepes ikan mas. Dokter bilang ikan bagus untuk ASI." Saya melihat jam, sudah hampir pukul 9 malam. Perut saya kosong. Tetapi saya mengambil dompet dan pergi ke pasar untuk membeli ikan. Ada hari-hari ketika saya memasakkan menu terpisah untuknya. Sup harus tanpa bawang karena baunya tidak dia sukai, kaldu tidak boleh asin karena dia takut bengkak, daging harus empuk karena setelah melahirkan sulit mengunyah. Saya melakukan semua itu tanpa mengeluh. Tetapi ketika saya membawakan makanan, dia hanya makan 1 sendok, mengerutkan kening dan berkata, "Terlalu hambar, Nisa. Kalau makan seperti ini setelah melahirkan, ASI-nya bisa hilang." Sebelum saya sempat menjawab apa-apa, ibu mertua langsung menyahut, "Nisa belakangan ini memang masaknya tidak enak. Besok buatkan sesuatu yang lebih bergizi. Dia baru saja melahirkan, harus hati-hati dengan makanan." Saya memaksakan senyum dan membawa piring itu kembali ke dapur. Kelelahan fisik saat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perasaan terhina. Saya tahu, jika saya mulai berdebat, ibu mertua pasti akan berkata, "Baru dibilang 1 kata saja sudah tersinggung." Dan argumen keduanya pasti, "Rina baru melahirkan. Kamu sebagai adik ipar, bisakah mengalah?" Jadi saya diam. Saya diam begitu lama sehingga desahan saya sendiri pun harus saya telan. Kemudian Rina mulai menetapkan berbagai aturan di rumah. Dia menyatakan bahwa setelah pukul 9 malam, tidak boleh menyalakan TV karena suaranya menakuti Fahri. Mesin cuci tidak boleh dinyalakan malam hari karena suara putarannya membuat kepalanya pusing. Pintu tidak boleh dibanting, berjalan di tangga dengan sandal keras tidak boleh. Kamar mandi di lantai atas hanya boleh digunakan olehnya dan bayinya, karena setelah melahirkan sulit baginya untuk turun. Setiap hal kecil secara terpisah terdengar logis, tetapi secara keseluruhan, seisi rumah berubah menjadi wilayah pribadinya, dan saya bersama suami menjadi sekadar penghuni yang harus memikirkan setiap langkah kami. Suatu hari saya pulang kerja. Bau panas dan debu jalanan masih melekat di tubuh saya. Saya mendekati boks bayi hanya untuk melihat Fahri. Rina langsung buru-buru menarik selimut menutupi bayinya dan mengerutkan kening, seolah-olah saya membawa penyakit menular. Dia berkata, "Kamu seharian di luar, di sana banyak kuman, jangan dekat-dekat bayi dulu. Kalau dia sakit, bisa gawat." Kata-kata itu membuat saya tertegun. Saya yang dengan uang saya sendiri membelikan popok, sabun bayi, dan bedong untuk bayi ini. Saya yang sampai larut malam memasak kaldu untuk ibunya. Dan sekarang di matanya, saya hanyalah sumber kotoran dari jalanan. Ibu mertua duduk di dekatnya dan mendengar semuanya. Saya pikir beliau akan mengatakan sesuatu untuk membela saya. Setidaknya dia baru pulang kerja, biarkan istirahat sebentar. Tapi tidak, beliau hanya menatap saya dan berkata, "Iya, pergi cuci tangan dan ganti baju dulu. Bayi baru lahir itu lemah sekali. Jangan ambil risiko." Saya tidak menjawab apa-apa, saya langsung pergi ke kamar mandi di lantai pertama dan lama sekali menyiram tangan saya dengan air dingin. Air mengalir melalui jari-jari saya, dan kerongkongan saya terasa tercekat. Sejak hari itu, saya mulai memahami dengan jelas posisi saya di rumah ini. Saya bukan lagi menantu penurut yang dipuji-puji mertua di depan tetangga. Saya menjadi orang yang harus mengurus makanan, tagihan, dan kebersihan, tetapi tidak punya hak untuk lelah, sedih, apalagi menyuarakan pendapat. Cukup Rina beralasan baru melahirkan, ibu mertua langsung membelanya. Cukup dia bilang, "Fahri tidak bisa tidur nyenyak, seisi rumah harus membeku." Dan usaha saya, jam kerja saya, kantong belanjaan yang berat, dan pekerjaan rumah yang tak ada habisnya tetap dianggap tidak cukup. Bagas tahu saya sakit hati. Beberapa kali dia berniat bicara dengan ibunya, tetapi begitu melihat ibunya sedang menimang cucu, dia berhenti. Dia berkata kepada saya, "Sudahlah, bayinya masih kecil. Lewati saja sebulan setelah melahirkan ini, nanti akan lebih mudah." Saya mendengarkannya, dan di dalam hati saya terasa hampa. Saya tidak butuh dia bertengkar dengan ibunya. Saya hanya butuh dia melihat bagaimana istrinya perlahan-lahan disingkirkan ke pinggir dalam pernikahan mereka sendiri. Tetapi saat itu, mungkin dia berpikir semua ini hanyalah ketidaknyamanan sementara dari hidup bersama. Sementara saya mulai mengerti, perubahan ini tidak sementara. Setiap kali ibu mertua mengucapkan kata cucu pertama, tuntutan paling tidak masuk akal pun menjadi bisa dibenarkan. Setiap kali Rina mengerutkan kening, semua jasa saya terhapus menjadi debu. Saya masih bersabar,
Berpikir bahwa saya tinggal di rumah mertua dan harus bersikap lembut demi kedamaian keluarga. Tetapi di dalam diri saya sudah muncul retakan yang setiap hari semakin dalam. Sampai satu kata lagi yang diucapkan menghancurkan segalanya. Bulan itu, cuaca begitu panas sehingga baru beberapa menit keluar dari kamar, punggung langsung basah oleh keringat. Aspal memancarkan hawa panas, dan di dalam rumah, meskipun jendela terbuka, terasa pengap seperti di dalam oven. Sejak Rina kembali dari rumah sakit, Aceh di lantai atas bekerja hampir sepanjang waktu. Dia menyatakan bahwa bayi baru lahir harus berada di tempat yang sejuk, jika tidak, akan timbul biang keringat, tidurnya tidak nyenyak, dan akan menangis terus. Saya tidak berani membantah. Karena begitu menyentuh topik tentang si kecil, ibu mertua akan menatap saya seolah saya adalah orang yang paling tidak punya hati. Tetapi kesejukan juga harus ada batasnya. Suatu kali saya naik untuk mengantarkan semangkuk sup ikan untuk Rina. Begitu membuka pintu kamar, saya merasakan hembusan udara dingin menerpa wajah saya. Di layar AC tertera angka 18 derajat. Rina berbaring di bawah selimut tipis. Di satu tangan ada ponsel, di tangan lain ada kipas angin mini yang dia gunakan untuk mengipasi bayinya. Di TV dinding sedang tayang acara belanja daring. Pemanas botol susu tercolok di stop kontak, menyala dengan indikator merah. Sterilisator baru saja berbunyi menandakan siklusnya selesai. Dan di sudut kamar, pelembab udara bekerja mengeluarkan uap putih yang tebal. Saya meletakkan mangkuk di atas meja dan berkata dengan lembut, "Rin, di sini terlalu dingin. Fahri masih sangat kecil, berada di ruangan ber-AC terlalu lama bisa berbahaya. Lagi pula, AC yang menyala seharian menghabiskan banyak listrik." Rina langsung mengangkat kepala, wajahnya menjadi gelap. "Apa maksudmu?" "Aku baru saja melahirkan. Bayiku masih sangat kecil. Apa karena kamu sayang uang listrik, keponakanku harus kepanasan?" Saya belum sempat menjelaskan, ibu mertua masuk ke kamar dan menyahut, "Nisa, jangan terlalu perhitungan. Anak-anak itu tidak seperti orang dewasa. Sedikit kepanasan saja langsung sakit. Apa uang receh untuk listrik sebanding dengan kesehatan cucuku?" Saya terdiam, bukan karena sayang uang untuk kesejukan bayi itu. Saya sakit hati karena di rumah ini, semua pengeluaran yang berhubungan dengan Rina dan Fahri dianggap sepenuhnya wajar, sementara semua tagihan secara otomatis menjadi tanggung jawab keluarga kami. Tagihan listrik, air, internet, gas, belanja di supermarket, semua itu masih saya yang membayar. Saya tidak pernah mengeluh, berpikir bahwa dalam hidup bersama kita harus berbagi pengeluaran. Tetapi berbagi secara adil tidak sama dengan ketika Anda secara default ditunjuk sebagai dompet. Beberapa hari kemudian, saya tidak sengaja mendengar sebuah percakapan. Hari itu, saya pulang lebih awal untuk mengambil folder dokumen yang tertinggal. Mendekati pintu dapur, saya berhenti ketika mendengar suara Rina. Karena mereka tinggal di sini bersama suami, mereka harus menyumbang uang. Kalau mereka sewa apartemen, mereka akan membayar jauh lebih banyak. Ibu mertua langsung menjawab dengan nada yang tenang hingga membuat saya merinding. "Biarkan saja, mereka harus bersyukur tidak perlu menyewa tempat tinggal. Kita sudah bertahun-tahun memberi mereka tumpangan. Jadi, beberapa rupiah untuk listrik dan air itu bukan apa-apa." Saya berdiri di depan pintu seperti membek. Ternyata pengeluaran yang saya tanggung dalam diam selama ini, di mata mereka bukanlah wujud terima kasih, melainkan kewajiban suci saya. Ternyata bangun pagi saya, masakan saya, bersih-bersih malam hari, pembayaran setiap tagihan, pembelian popok dan sabun bayi untuk anak mereka, semua itu hanya bernilai satu kalimat, karena mereka menumpang, mereka wajib membayar. Saya tidak jadi masuk. Saya berbalik, keluar ke halaman, dan duduk lama di dalam mobil sampai saya tenang. Malam itu saya berbicara dengan Bagas. Saya tidak menangis atau histeris. Saya hanya mengeluarkan ponsel, menunjukkan mutasi rekening bank selama beberapa bulan terakhir dan berkata, "Mas, mulai bulan depan ayo kita pisahkan anggaran. Ibu tinggal di rumahnya sendiri. Mas Gilang dan Rina merawat anak mereka. Kita hanya akan membayar bagian kita. Pengeluaran tambahan untuk Rina dan Fahri, biar mereka yang tanggung." Bagas lama menatap layar. Dia tahu saya bukan orang yang menghitung setiap rupiah. Dan jika saya mengucapkan kata-kata ini, berarti saya sudah mencapai batas. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kasar. Di ambang pintu berdiri ibu mertua dengan wajah kaku. Dia berkata, "Baru bayar recehan untuk listrik dan air, sudah menghitung-hitung." Saya terkejut, tetapi mencoba menjaga nada suara tetap tenang. "Bu Dewi, saya tidak menghitung-hitung, saya hanya ingin kejelasan. Untuk pengeluaran bersama, kami akan tetap membayar seperti sebelumnya. Tapi AC di kamar Rina menyala sepanjang hari. Kebutuhan bayi, popok, makanan, pengeluarannya terlalu banyak. Saya rasa Mas Gilang dan Rina harus menanggung itu sendiri." Tanpa menunggu jawaban ibu mertua, Rina muncul dari belakangnya dengan bayi di gendongan. Suaranya pelan tetapi beracun. Lucu sekali mendengarnya.
Aku baru saja melahirkan, belum kembali bekerja. Bisakah bantu sesama saudara? Hanya orang yang punya uang yang bisa pelit begini. Benar kan, Bu? Kalimat itu bagaikan tamparan bagi saya. Saya menatapnya, sangat ingat bahwa selama 3 bulan terakhir, tisu basah yang dia gunakan itu saya yang beli. Deterjen bayi itu saya yang beli. Bahkan terkadang dia mengirim pesan kepada saya saat jam kerja. Nanti mampir ke supermarket ya, belikan aku beberapa bungkus popok. Saya tidak pernah menolak. Dan sekarang ketika saya hanya mengusulkan untuk membagi pengeluaran, dia menyebut saya serakah. Bagas meletakkan ponsel di atas meja. Suaranya terdengar lebih berat. Rina, Anissa tidak wajib menafkahi seluruh keluarga kita. Ibu mertua langsung menyerangnya. Bagas, apa yang kamu bicarakan? Kamu dan istrimu sudah bertahun-tahun tinggal di rumahku. Dan begitu ibu minta bantuan, kamu malah membela istrimu dan membantahku. Dia terdiam beberapa detik. Saya melihat tangannya mengepal, tetapi dia tidak menjawab apa-apa. Keheningan itu menusuk hati saya, tetapi kali ini saya tidak ingin memaksanya memilih pihak di depan ibunya. Saya hanya berdiri dan berkata pelan, saya sudah mengerti. Mulai sekarang saya akan tahu apa yang harus saya lakukan. Malam itu, ketika seisi rumah sudah tidur, saya duduk sendirian di meja kerja. Saya membuka semua tagihan listrik, air, internet, gas, semua transfer untuk bahan makanan, untuk perbaikan pompa, untuk penggantian kabel, untuk pembelian kebutuhan Fahri. Saya membuat sebuah tabel terpisah, di mana saya mencatat dengan jelas tanggal, jumlah, dan tujuan pembayaran. Bukan untuk menuntut setiap rupiah. Hanya saja saya punya firasat kuat bahwa suatu hari nanti, jika saya tidak punya bukti, semua jerih payah saya akan dihapus seolah-olah tidak pernah ada. Di koridor, AC dari lantai atas berdengung monoton. Rumah itu diselimuti cahaya remang-remang. Tampak seolah-olah semuanya tenang, tetapi sebenarnya rumah itu sudah mulai membusuk dari dalam. Saya menatap monitor komputer pada deretan angka yang tak berujung, dan hati saya menjadi semakin dingin. Dan seperti yang saya duga, hanya seminggu kemudian, ibu mertua benar-benar menaruh koper kami di depan pintu, menyuruh kami tinggal di rumah orang tua saya, untuk memastikan ketenangan bagi sang penerus keluarga. Malam itu, setelah meninggalkan rumah suami, saya dan Bagas dalam diam mendorong koper kami menuju rumah orang tua saya. Ibu saya membuka pintu dan terpaku. Beliau melihat koper-koper itu, wajah pucat saya, lalu mengalihkan pandangannya ke Bagas. Beliau tidak menghujani kami dengan pertanyaan, dan tidak menyalahkan siapapun. Beliau hanya diam-diam mengambil tas dari tangan saya dan berkata pelan, "Masuklah, anak-anak, sop buntutnya masih hangat." Dari satu kalimat itu saja, tenggorokan saya terasa tercekat. Sudah berapa lama tidak ada yang berbicara kepada saya dengan nada selembut itu? Di rumah suami, saya selalu menjadi orang yang bertanya apakah yang lain sudah makan, apa yang harus dimasak, apa yang harus dibeli. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya duduk di meja makan tanpa harus melompat-lompat dan berlari ke dapur. Ibu meletakkan sepotong tempe goreng di piring saya. Ayah menuangkan teh untuk Bagas. Di apartemen kecil kami, begitu sunyi, sehingga saya bisa mendengar suara garpu menyentuh piring. Bagas makan dengan sangat lambat. Saya tahu dia merasa canggung di depan orang tua saya. Seorang pria yang membawa istrinya ke rumah mertua karena ibu kandungnya sendiri mengusir mereka. Meskipun kesalahannya tidak 100%, hatinya pasti terasa sangat tidak nyaman. Ayah saya lama menatapnya lalu berkata, "Anggap saja seperti rumah sendiri. Apartemen kami memang kecil, tapi di sini tidak ada yang diusir keluar." Mendengar kata-kata itu, Bagas menundukkan kepalanya dalam-dalam. Saya perhatikan matanya memerah, tetapi dia mencoba menyembunyikannya dengan menenggak tehnya sekaligus. Keesokan paginya, seperti biasa saya bangun pukul 5, tetapi begitu bangkit dari tempat tidur, saya tiba-tiba teringat bahwa saya tidak perlu lagi memasak sup untuk Rina, mencuci beras, atau memeriksa apakah daging di kulkas sudah habis. Saya duduk di tepi tempat tidur, mendengarkan ibu saya di halaman menyiram bunga, merasakan campuran antara kelegaan dan kepahitan. Ternyata kesempatan untuk tidur lebih lama, dan menyantap sarapan tanpa harus melayani seluruh keluarga dengan tergesa-gesa telah lama menjadi kemewahan yang tak terjangkau bagi saya. 3 hari pertama di rumah suami ternyata sangat tenang. Ibu mertua bahkan menelepon Bagas dan dengan nada campuran antara bangga dan menyindir berkata, "Di rumah jadi sepi sekali. Cucu ibu tidurnya jauh lebih nyenyak, kan ibu sudah bilang, anak kecil itu butuh ketenangan." Bagas menyalakan pengeras suara, dan saya mendengar setiap kata. Dia menatap saya dengan pandangan meminta maaf. Tetapi saya hanya menggelengkan kepala. Saya tidak butuh dia bertengkar dengan ibunya. Beberapa hal tidak memerlukan kata-kata. Waktu akan menempatkan segalanya pada tempatnya. Dan pada hari keempat, waktu mulai menjawab. Siang harinya,
Rina mengadakan siaran langsung di ruang tamu, mempromosikan kosmetik. Saya tahu tentang itu karena seorang teman mengirimi saya rekaman layar, di mana Rina sambil menggendong bayi tersenyum manis dan berkata, "Teman-teman, bahkan setelah melahirkan kita harus merawat kulit, jangan sampai tidak terurus, nanti suami jadi tidak tertarik." Pada saat itu, di latar belakang, sup ayam jahe yang sedang dimasak mendidih dan meluap, yang tidak diingat oleh siapapun. Baru ketika asap tebal dan bau gosong menyebar, dia berteriak histeris, melemparkan bayinya ke sofa, dan berlari ke dapur. Panci itu gosong total, bau hangus menyelimuti seluruh rumah. Pada hari yang sama, ibu mertua menelepon Bagas. Suaranya tidak lagi terdengar percaya diri. "Bagas, bau di dapur tidak hilang-hilang. Datanglah dan lihat, mungkin exhaust fan-nya rusak." Belum sempat Bagas menjawab, saya mendengar teriakan Rina di latar belakang. "Bu, bilang padanya sekalian beli exhaust fan baru, yang lama sudah tidak menyedot." Saya tersenyum kecil. Bulan lalu, saya sendiri yang melepas saringan dari kipas itu dan membersihkannya. Cukup dicuci saja dan kipas itu bekerja dengan sempurna. Tetapi bagi orang yang tidak mau repot, kotoran apapun dianggap sebagai kerusakan. Pada hari kelima, giliran ibu mertua sendiri yang berulah. Beliau memutuskan untuk merebus popok kain bayi di atas kompor, dan lupa mematikan gas karena asyik mengobrol di telepon dengan temannya, membanggakan cucunya. Airnya habis, pancinya menghitam, dan bau gosongnya lebih parah dari hari sebelumnya. Rina mengamuk, berteriak bahwa barang-barang bayinya bau asap. Gilang pulang kerja dan tidak menemukan makan malam hangat. Begitu melangkahkan kaki, langsung marah. Seharian di rumah, tapi masak makan malam saja tidak bisa. Rina langsung balas berteriak, "Aku baru melahirkan, kamu pikir aku ini pembantu? Kalau pintar, masak sendiri sana. Jangan pulang-pulang, cuma bisa buka mulut minta makan." Rumah yang oleh ibu mertua disebut sebagai tempat tenang untuk cucu beristirahat berubah menjadi medan perang dari pagi hingga malam. Pakaian bayi terendam selama 2 hari di dalam baskom karena tidak ada yang ingat untuk mencucinya, sampai akhirnya berbau asam. Barulah seseorang dengan enggan mengurusnya. Dan ketika Rina akhirnya menggunakan mesin cuci, dia menuangkan terlalu banyak deterjen. Busa meluap, membanjiri lantai. Ibu mertua tidak sempat mengelapnya. Ubin di lantai 2 menjadi licin. Siang harinya, Rina yang sedang turun sambil menggendong bayi hampir terpeleset, menyebabkan kepanikan di seluruh rumah. Teriakan terdengar di telepon, ketika ibu mertua menelepon Bagas. "Cepat datang, di sini banjir semua. Aku tidak tahu di mana harus mematikan keran utama." Saat itu, Bagas sedang makan malam dengan orang tua saya. Di atas meja ada makanan sederhana, nasi, sop, dan tempe goreng. Sederhana tapi nyaman. Dia lama menatap ponselnya. Saya pikir dia akan langsung bangkit dan berlari menyelamatkan situasi seperti biasanya. Tetapi kali ini, dia meletakkan ponsel di atas meja dan berkata, "Bu, keran utama ada di bawah wastafel lantai 1. Suruh Mas Gilang yang matikan. Aku sedang di rumah orang tua Anissa, tidak bisa cepat datang." Di seberang sana hening sejenak, lalu ibu mertua berteriak, "Jadi kamu tidak peduli? Rumah ini bisa terendam?" Bagas memejamkan mata dan menjawab, "Aku peduli. Hanya saja aku tidak bisa selamanya berlari dan membereskan masalah kalian." Menjelang akhir minggu, petir utama menyambar. Tagihan listrik untuk bulan musim panas datang. Ibu mertua, yang tidak pernah membayar tagihan sendiri, nyaris pingsan melihat angkanya. Tagihan listriknya hampir 3 kali lipat dari biasanya. Tagihan air juga datang dengan jumlah yang sangat besar karena mesin cuci yang tidak berfungsi dengan baik dan banjir. Dia menelepon Bagas. Suaranya bercampur panik dan marah. "Dari mana tagihan listrik sebesar ini? Pasti kalian berdua yang boros sebelum pergi. Utangnya jadi menumpuk sekarang." Rina langsung menyela. "Pasti, Bu. Ini semua utang mereka. Kita kan di rumah hampir tidak memakai apa-apa." Mendengarnya sungguh menggelikan. Di kamarnya, AC menyala sepanjang hari. Pemanas botol, sterilisator, pelembab udara tidak pernah dicabut dari stop kontak. Dan dia masih punya keberanian untuk mengatakan bahwa mereka tidak memakai apa-apa. Tetapi kali ini mereka tidak bisa melempar kesalahan. Pada hari yang sama, seorang petugas dari PLN menelepon karena ibu mertua menuntut pemeriksaan meteran. Petugas itu menjelaskan dengan jelas, lonjakan tajam pemakaian dimulai sejak minggu kedua bulan ini, terutama pada siang hari dan larut malam. Tepat sejak saat kami pergi, ibu mertua terdiam. Rina juga tidak mengucapkan sepatah kata pun. Saya tidak ada di sana. Tetapi Bagas menceritakan bahwa setelah telepon dari PLN itu, ruang tamu menjadi sangat sunyi, seolah-olah seseorang mematikan suaranya. Mungkin saat itulah ibu mertua untuk pertama kalinya menyadari satu hal sederhana. Di rumah ini bersih, di meja ada makanan, tagihan dibayar tepat waktu, dan kerusakan diperbaiki.
bukan karena menantu tertuanya melahirkan penerus keluarga, melainkan karena di sana tinggal menantu bungsunya yang dalam diam menanggung semuanya sendirian, sampai ibu mertua mengusirnya keluar dengan sebuah koper. Setelah telepon dari PLN, keheningan panjang menyelimuti rumah ibu mertua. Ini bukan keheningan yang menyenangkan setelah hari yang tenang. Ini adalah keheningan yang berat ketika semua upaya untuk menyalahkan orang lain menemui jalan buntu. Tagihan itu tergeletak di meja kopi, dan angka di bawahnya sebesar Rp3.500.000 menyala seperti tamparan di wajah percaya diri Bu Dewi. Beliau mengambil kertas itu, lalu melemparkannya kembali. Suaranya bergetar karena marah. 3,5 juta untuk 1 bulan. Apa kalian membakar uang di sini? Rina yang duduk di sebelahnya dengan Fahri di pangkuan langsung mencibir dan berkata, Bu, coba lihat lebih teliti. Mungkin Bagas dan Anissa yang menyalakan AC terus-menerus dan sekarang kita yang harus menanggung utang mereka. Kita berdua kan hampir tidak menyalakan apa-apa. Namun, kali ini baru saja dia selesai bicara, petugas PLN yang dipanggil ibu mertua untuk pemeriksaan datang. Dia menjelaskan semuanya dengan sangat jelas. Ibu, pembacaan ini bukan akumulasi. Bulan ini ada lonjakan tajam mulai minggu kedua, terutama pada siang hari dan larut malam. Jika ada ruangan di rumah yang AC-nya menyala tanpa henti, angka seperti ini sangat wajar. Ruang tamu menjadi sunyi senyap. Minggu kedua adalah waktu tepat saat saya dan suami pergi. Rina sedikit gugup tetapi mencoba membela diri. Mungkin AC-nya sudah tua, makanya boros listrik. Petugas itu hanya tersenyum sopan. Tua atau tidak, konsumsi tergantung pada waktu pemakaian. Kalau dinyalakan terus-menerus, tagihan besar itu normal. Setelah mengatakan itu, dia pamit dan pergi, meninggalkan rumah yang berbau hangus dari sup gosong dan ketegangan yang berdering seperti senar yang ditarik kencang. Pada saat itu, kakak ipar saya, Gilang, pulang kerja. Di perusahaannya baru saja ada pemotongan bonus dan beberapa pekerjaan sampingannya gagal. Beberapa hari berturut-turut dia pulang dan hanya menemukan mie instan, sisa makanan dingin, atau pizza pesanan. Mendengar tentang tagihan listrik sebesar 3,5 juta, dia melempar kunci ke meja dan meledak. Seharian di rumah, tapi bisa-bisanya menghabiskan listrik sebanyak itu dan bahkan tidak bisa masak makanan. Apa ada yang berpikir di rumah ini? Rina langsung melompat. Kamu bilang siapa? Aku baru melahirkan, bukan pembantu rumah tangga. Kalau kamu pintar, masak sendiri sana. Jangan pulang-pulang menuntut makan malam. Gilang mencibir. Dulu waktu ada Anissa, dia juga kerja seharian, tapi makan malam selalu siap. Sedangkan kamu, seharian main ponsel, masak sup saja tidak bisa sampai gosong. Setelah kata-kata itu, wajah Rina memerah. Dia berteriak. Oh, sekarang kamu membanding-bandingkan aku dengannya. Sana panggil dia kembali, biar dia yang melayanimu. Karena teriakan itu, Fahri terkejut dan menangis histeris. Ibu mertua bergegas menenangkan cucunya sambil membentak keduanya. Diam kalian. Mau anak ini sakit karena ketakutan? Tapi dia sendiri tidak bisa lagi membela Rina dengan semangat yang sama. Dia melihat tumpukan piring kotor di wastafel, genangan air di lantai, tumpukan pakaian yang belum disetrika di sudut ruangan, dan wajahnya menjadi pucat karena kelelahan. Mungkin pada saat itulah, dia menyadari bahwa ketenangan dan kedamaian yang demi itu dia mengusir kami dari rumah hanyalah ilusi. Tanpa orang yang menanggung semua pekerjaan kasar, rumah ini menjadi bising dan kacau. Sementara itu, di apartemen orang tua saya, kehidupan berjalan begitu damai sehingga saya sendiri merasa aneh. Pulang kerja, saya tidak perlu langsung lari ke dapur. Ibu biasanya sudah menyiapkan sop buntut hangat di atas kompor. Ayah duduk di balkon dengan koran dan melihat kami, berkata, cuci tangan dan duduklah makan, anak-anak. Setelah makan malam, ibu tidak membiarkan saya langsung mencuci piring. Dia berkata, duduklah, istirahat. Seharian berdiri, piring tidak akan lari kemana-mana. Dari kata-kata sederhana itu, air mata menggenang di mata saya. Malam itu setelah makan malam, saya duduk bersama ibu di dapur sambil minum teh. Bagas duduk di sebelah saya dan lama menatap tangan saya. Mungkin untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia memperhatikan retakan-retakan kecil di sekitar jari-jari saya yang mulai berangsur sembuh. Dulu tangan saya selalu kering dan kasar karena deterjen, cucian, dan mengepel lantai. Selama berada di rumah orang tua, kemerahannya hilang. Dia mengambil tangan saya. Suaranya menjadi lebih dalam. Kamu pasti selalu sangat berat di rumah kita, kan? Saya tidak langsung menjawab. Ada rasa sakit hati yang jika diungkapkan dengan kata-kata, berubah menjadi tuduhan. Saya tidak ingin merusak malam yang damai ini dengan keluhan tentang nasib buruk. Saya hanya berdiri, mengambil ponsel lama dari tas, dan membuka folder berisi foto dan video yang telah saya simpan sejak lama. Ini bukan bukti untuk pengadilan, hanya fragmen yang secara otomatis disimpan oleh CCTV di dapur ketika saya memeriksa rumah, atau video kerusakan yang perlu diperbaiki.
Saya menyerahkan ponsel itu kepada Bagas. Di layar, sebuah rekaman. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Saya mengenakan baju tipis dengan wajah merah karena demam, berdiri di depan kompor dan mengaduk sup. Sementara di sofa ruang tamu, Rina berbaring, makan buah, menonton TV, dan tertawa. Di fragmen lain, ibu mertua lewat, melihat saya batuk sampai serak, tetapi berkata kepada Rina, biarkan saja dia. Anissa itu kuat, dia bisa mengatasinya. Kamu kan sedang hamil. Tidak perlu lelah di dapur. Bagas menonton sampai di situ dan membeku. Jari-jarinya mencengkeram ponsel begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Dia memutar ulang video itu dan menontonnya lagi, seolah tidak percaya semua itu terjadi di rumahnya sendiri. Saya menatapnya, dan hati saya terasa sangat tenang. Saya tidak lagi ingin bertanya, mengapa dia tidak menyadari apapun sebelumnya. Karena seringkali, orang tidak menyadari sesuatu bukan karena buta, tetapi karena mereka terbiasa menganggap pengorbanan seseorang sebagai hal yang normal. Lama kemudian, Bagas meletakkan ponsel di atas meja. Dia menatap saya, matanya memerah dan suaranya bergetar. Maafkan aku. Aku pikir karena kamu sabar, berarti semuanya baik-baik saja. Aku pikir yang penting di rumah itu tenang. Ternyata ketenangan itu dibeli dengan harga penderitaanmu. Saya berpaling, mencoba menahan air mata. Saya sudah begitu lama menunggu kata-kata ini. Bukan untuk membuatnya memusuhi ibunya, tetapi agar dia mengerti bahwa seorang istri tidak bisa selamanya menjadi bantalan pengaman yang meredam ketidakwajaran seluruh keluarganya. Bagas terdiam beberapa detik, lalu menambahkan, perlahan tapi tegas, mulai saat ini semua urusan rumahku akan aku selesaikan sendiri. Biarlah ibu tersinggung. Aku tidak peduli, aku tidak akan membiarkanmu diperlakukan seperti ini lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya saya melihat suami saya dengan cara yang berbeda. Dia bukan lagi pria yang hanya meminta istrinya untuk bersabar demi menjaga perdamaian, yang berdiri di pinggir dan diam menghindari konflik. Di matanya ada rasa bersalah, tetapi juga ada sesuatu yang lain. Dia akhirnya mengerti harga dari keheningannya. Dan saya tahu bahwa mulai saat itu, keluarga suami tidak akan lagi bisa dengan mudah memanipulasinya dengan berlindung di balik kata-kata ibu atau penerus keluarga. 3 hari setelah malam ketika Bagas melihat rekaman dari kamera, ibu mertua tiba-tiba datang ke rumah orang tua saya. Itu adalah Sabtu malam. Cuaca terasa gerah. Di kebun orang tua saya, bunga kembang sepatu sedang mekar. Saya sedang membantu ibu memetik sayuran di dapur luar ketika saya mendengar suara mobil berhenti di depan gerbang. Kemudian terdengar suara tinggi dan parau Bu Dewi. Permisi, ada orang di rumah? Keluar ke halaman, saya melihatnya di depan gerbang dengan tas di tangan dan wajah yang kuyu, jauh lebih pucat daripada saat kami pergi. Ayah saya sedang minum teh di beranda. Melihat besannya, beliau dengan sopan berdiri dan mempersilakannya masuk. Ibu saya mengelap tangannya di celemek dan pergi membuatkan teh. Tidak ada yang menunjukkan ketidaksenangan, tetapi suasana di antara kedua keluarga segera menjadi berat. Ibu mertua, begitu duduk, menghela napas panjang. Sejak mereka pindah ke sini, rumah jadi berantakan. Saya ini sudah tua, tapi setiap hari harus sibuk. Kadang cucu menangis, kadang harus masak, kadang alat rusak. Tidak ada yang memikirkan saya. Beliau berbicara seolah-olah dialah korban yang ditinggalkan dan kami berdua adalah pelarian yang tidak bertanggung jawab. Saya duduk di samping suami, meletakkan tangan di pangkuan, tidak ingin berbicara lebih dulu. Ibu saya dengan lembut bertanya, Bu Dewi, minumlah tehnya. Kalau ada apa-apa, ceritakan pelan-pelan. Bu Dewi menyesap tehnya dan langsung ke pokok permasalahan. Tagihan listrik bulan ini besar sekali, hampir 3,5 juta. Mereka sudah tinggal di sana bertahun-tahun, harusnya ikut bertanggung jawab. Tidak bisa seenaknya mengemasi barang dan cuci tangan. Saya belum sempat menjawab, Bagas meletakkan cangkirnya di atas meja, suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Dia menatap ibunya dengan pandangan yang anehnya tenang. Maksud ibu, kami harus membayar listrik untuk periode di mana kami bahkan tidak ada di sana? Ibu mertua sedikit terkejut, tetapi dengan cepat kembali bersikap keras. Kenapa kamu bicara begitu dingin? Dulu kalian tinggal di rumahku gratis. Jadi kalau sekarang bantu bayar tagihan, apa salahnya? Ibu sudah membesarkanmu dan tidak pernah meminta sepeser pun. Jika ini terjadi sebelumnya, mendengar tentang utang budi seorang ibu, Bagas pasti akan diam. Dia paling takut pada tuduhan tidak tahu berterima kasih. Tetapi hari itu dia tidak menundukkan kepala. Dia tersenyum pahit. Senyum seperti itu belum pernah saya lihat darinya. Dia mengeluarkan ponsel, membuka file pengeluaran yang sudah lama saya buat, dan meletakkannya di atas meja. Dan selama 3 tahun ini, kapan kami tidak membayar, Bu, listrik, air, internet, gas, bahan makanan, perbaikan pompa, penggantian kabel, perbaikan mesin cuci dan kulkas.
Semua yang dibutuhkan rumah, Anissa yang membayar atau membelinya sendiri. Ibu bilang kami tinggal gratis. Coba lihat, dan katakan, mana yang gratis di sini? Bu Dewi menatap layar. Baris-baris tanggal, jumlah, dan tujuan pembayaran berderet satu persatu. Ibu saya yang duduk di sebelahnya juga tertegun. Mungkin bahkan orang tua saya tidak menyangka betapa banyak yang saya tanggung tanpa pernah mengeluh. Ayah saya diam, tetapi cengkeramannya pada cangkir teh menguat. Ibu mertua memerah. Tanpa menatap saya, beliau tiba-tiba berbalik ke arah Bagas. Jadi sekarang kamu mendengarkan istrimu dan menghitung setiap rupiah yang dihabiskan untuk ibumu sendiri? Membesarkan anak, menikahkannya. Dan sekarang dia malah membuat pembukuan dengan ibunya. Bagas menarik napas dalam-dalam. Saya melihat bahunya bergetar, bukan karena takut, tetapi karena mencoba menahan emosi. Dia perlahan-lahan mengucapkan setiap kata. Masalahnya adalah, saya baru sadar sekarang, istri saya selama ini dianggap sebagai pembantu gratis. Ibu hanya butuh seseorang untuk memasak, membersihkan, membayar tagihan, dan melayani seluruh keluarga. Dan ketika ibu butuh ketenangan untuk penerus keluarga, ibu seenaknya menaruh koper kami di depan pintu. Menurut ibu, itu adil? Ruangan itu diselimuti keheningan yang mematikan. Saya menundukkan kepala, mencoba menelan gumpalan yang naik ke tenggorokan. Saya sudah begitu lama ingin mendengar kata-kata ini. Bukan untuk merasa menang, tetapi untuk tahu bahwa rasa sakit dan penghinaan saya akhirnya dilihat. Ibu saya menatap Bagas, dan pandangannya melembut. Beliau mengerti bahwa pria ini benar-benar mencoba membela istrinya. Harga diri ibu mertua yang terluka membuatnya bereaksi. Wajahnya pucat pasi, lalu memerah. Beliau tiba-tiba berdiri. Bagus sekali. Baru beberapa hari tinggal di rumah mertua, sudah belajar membantah ibu. Kamu sendiri diam, tapi menyuruh suamimu yang maju. Cerdik sekali rencanamu. Kali ini, saya mengangkat kepala dan menatap lurus ke matanya. Saya tidak butuh siapapun maju untuk saya, Bu Dewi. Tapi semua yang dikatakan Mas Bagas barusan adalah kebenaran. Beliau hendak menjawab, tetapi ponsel di tasnya berdering. Itu panggilan video dari Rina. Ibu mertua menekan tombol jawab. Melihat layar, beliau terkejut. Rina, dengan rambut acak-acakan, menggendong Fahri yang menangis meraung-raung dan berteriak panik. Bu, kulit Fahri merah semua. Aku tidak tahu ini karena panas atau alergi sabun. Cepat pulang Bu. Mas Gilang pergi entah kemana dan belum kembali. Wajah Bu Dewi seketika berubah. Sedetik yang lalu, beliau berdiri di sini menuntut uang, dan sekarang dengan panik memasukkan ponsel ke tas dan bergegas menuju pintu keluar. Tetapi sebelum pergi, beliau tidak lupa melemparkan kalimat, baiklah, kalau kalian merasa begitu pintar, duduk saja di sini dan jangan pernah kembali. Bagas berdiri. Suaranya tidak keras, tetapi tegas. Kalau ibu terus meremehkan istri saya, kami memang tidak akan kembali. Beliau membeku sejenak, tampaknya tidak menyangka putranya berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Tetapi tangisan Fahri di telepon membuatnya bergegas ke mobil. Gerbang rumah orang tua saya tertutup di belakangnya, meninggalkan halaman yang tenang disinari cahaya matahari sore. Saya menatap Bagas. Dia masih berdiri, menatap gerbang. Wajahnya menunjukkan rasa sakit sekaligus keteguhan hati. Saya tahu bahwa demi kata-kata ini, dia harus memutuskan banyak benang tak terlihat yang mengikatnya pada utang sebagai anak dan ketakutan mengecewakan ibunya. Tetapi pada saat itulah, saya menyadari bahwa pernikahan kami masih layak untuk diperjuangkan. Karena ketika saya dipojokkan, suami saya tidak lagi tinggal diam. Setelah ibu mertua datang ke rumah kami untuk menuntut uang listrik dan mendapat jawaban tegas dari Bagas, saya pikir beliau akan berhenti sejenak. Tapi tidak. Di rumah mereka, ketenangan tidak bertambah sedikit pun. Hanya saja sekarang kekacauan ini tidak bisa lagi ditutupi dengan kalimat ketenangan untuk pewaris. Semua yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan dengan begitu jelas, sehingga bahkan ibu mertua pun tidak bisa lagi menipu dirinya sendiri. Hari itu, Rina seperti biasa memulai siaran langsung untuk menjual kosmetik. Saya mengetahuinya karena mantan tetangga ibu mertua mengirimi saya pesan. Nisa, di rumahmu ada keributan lagi, ya? Saya sedang di kantor, membaca pesan itu, dan jantung saya berdebar. Meskipun saya tidak lagi tinggal di sana, saya tahu cepat atau lambat ini akan terjadi. Rina terbiasa duduk di depan layar ponsel, bukan berdiri di depan kompor. Tapi sekarang tanpa saya, memasak tiba-tiba menjadi tugasnya. Menurut tetangga, Rina menggendong Fahri sambil melakukan siaran langsung. Dia tersenyum manis dan berkata, teman-teman, ibu-ibu juga harus mencintai diri sendiri. Setelah melahirkan harus tetap cantik agar suami tidak kehilangan minat. Sementara itu, panci berisi sup di kompor meluap, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Ibu mertua sedang menjemur pakaian di balkon dan Gilang belum pulang. Baru ketika bau gosong menyebar di koridor dan alarm kebakaran meraung-raung,
membangunkan seluruh jalan, asap mengepul. Fahri karena suara sirene, ketakutan dan membiru karena menangis. Rina panik, meraih bayinya dan berteriak, "Ibu, kebakaran, kebakaran." Ibu mertua berlari turun, kehilangan sandalnya di jalan. Tetangga mengetuk pintu. "Bu Dewi, buka. Apa Anda baik-baik saja?" Ketika pintu terbuka, asap mengepul dari dapur. Semua orang terbatuk-batuk. Sup itu hangus menjadi arang. Dasar panci menempel erat di kompor. Bau gosong meresap ke gorden dan kain sofa. Ibu mertua berdiri di tengah ruang tamu, pucat seperti kain, dan sambil terbatuk-batuk berteriak, "Rina, bagaimana caramu memasak? Anak ini masih kecil, bagaimana jika dia menghirup asap ini?" Rina juga tidak mau mengakui kesalahannya dan langsung membantah. "Aku juga menjaga anak, juga menjual barang. Aku tidak bersantai-santai. Ibu kan ada di rumah, kenapa tidak diawasi?" Ibu mertua terdiam. Dulu, beliau hanya akan berteriak, "Nisa, coba lihat apa yang ada di kompor." Tapi hari itu, saya tidak ada di sana. Tetangga itu bercerita bahwa sambil membersihkan kompor yang hangus, ibu mertua dengan kesal berseru, "Ya Tuhan, tanpa Anissa rumah ini benar-benar berantakan." Mendengar itu, Rina menjadi muram dan dengan sinis berkata, "Kalau ibu begitu merindukan Anissamu itu, panggil saja dia kembali. Aku baru saja melahirkan dan ibu terus membanding-bandingkan aku dengannya." Ibu mertua tidak menjawab apa-apa, hanya terus menggosok kompor dengan tangan yang gemetar karena lelah dan marah. Tampaknya cerita sup gosong sudah cukup, tetapi malam itu juga terjadi musibah lain. Pipa di kamar mandi lantai 2 pecah. Dulu, masalah seperti ini diselesaikan oleh Bagas. Dia seorang teknisi. Dia hanya perlu mendengar suara air untuk mengerti di mana letak kebocoran dan katup mana yang harus ditutup. Tapi dia tidak ada di rumah. Air mengalir di sepanjang koridor, mengalir seperti air terjun menuruni tangga, dan mulai menetes dari langit-langit ke ruang tamu. Ketika Gilang kembali, semua orang panik. Ibu mertua melempar handuk ke sana kemari, tetapi air terus bertambah. Rina berdiri di atas sofa dengan bayi di pelukan dan menangis histeris. Pakaian Fahri basah, popoknya basah semua. "Lakukan sesuatu." Gilang dengan panik mencari-cari peralatan di lemari, tetapi bahkan tidak tahu di mana letak katup utama. Akhirnya mereka harus memanggil tetangga untuk membantu mematikan air. Dan saat mereka berjalan di atas genangan air mencoba membersihkan semuanya, terdengar suara pria yang keras di gerbang. Itu bukan tetangga, melainkan 3 pria tak dikenal. Mereka tidak berteriak atau mengumpat, tetapi wajah dingin mereka dan cara mereka menghalangi pintu masuk dengan jelas menunjukkan bahwa mereka datang bukan dengan niat baik. Salah satu dari mereka dengan keras dan jelas berkata, "Gilang ada di rumah, batas waktu sudah lewat. Lari tidak akan lama." Ibu mertua membeku. Rina juga terdiam, pucat karena ketakutan. Mendengar suara itu, Gilang mundur, lalu cepat-cepat menyelinap ke kamar tidur dan mengunci diri. Pria-pria itu tidak pergi, mereka berbicara cukup keras, agar seluruh jalan bisa mendengar. Utang kripto hampir 400 juta. Janji-janji terus, tapi tinggal di rumah sebagus ini. Mau menipu kami, ya? Di sepanjang jalan, gosip mulai menyebar. Seseorang membuka sedikit gerbang. Seseorang berpura-pura menyiram bunga, tetapi melirik ke arah mereka. Bagi ibu mertua saya, yang di atas segalanya menghargai citranya di depan tetangga, ini adalah sebuah pukulan. Wajahnya menghijau. Mendekati mereka, beliau meminta, "Ayo masuk ke rumah dan bicara pelan-pelan. Jangan membuat keributan di jalan." Salah satu pria itu tersenyum dingin. "Kami juga maunya pelan-pelan, tapi anak ibu bersembunyi. Panggil dia ke sini." Saat itu, topeng Rina sebagai ibu lemah yang baru melahirkan seketika lepas. Dia tiba-tiba berbalik ke arah ibu mertua dan dengan nada menuduh berkata, "Kan, sudah saya bilang jual saja mas ibu supaya Gilang bisa menutupi utangnya. Tapi ibu keras kepala, sekarang mereka datang ke rumah kita. Apa ibu senang?" Ibu mertua menatapnya dengan kaget. Beliau jelas tidak menyangka bahwa menantu perempuan tertuanya yang begitu dia bela, yang dengan suara manis memanggilnya ibu terbaik, di saat-saat sulit begitu cepat melimpahkan semua kesalahan padanya. Malam harinya, ibu mertua menelepon Bagas. Suaranya tidak lagi memiliki kekuasaan seperti dulu. Suaranya menjadi lembut dan bahkan bergetar. "Bagas, datanglah. Bantu ibu. Di sini kacau sekali." Saya duduk di sebelahnya. Telepon menggunakan pengeras suara. Bagas melirik saya sejenak dan bertanya, "Bu, tenang dulu. Ibu butuh aku datang untuk membereskan masalah, atau menjadi kambing hitam dan menyelesaikan semua masalah kalian?" Di seberang sana, keheningan panjang. Hanya terdengar tangisan Fahri, gerutuan Rina, suara air menetes, dan suara orang-orang yang masih belum pergi dari gerbang. Saya melihat Bagas, wajahnya tegang tetapi tidak kejam. Dia masih menyayangi ibunya, saya tahu itu. Tetapi kali ini dia mengerti.
cinta tidak berarti harus buru-buru memperbaiki kesalahan orang lain dengan mengorbankan keluarganya sendiri. Ibu mertua dengan suara tertekan berkata, "Aku butuh kamu." Bagas memejamkan mata, menghela napas perlahan dan menjawab, "Aku akan datang dan melihat apa yang bisa dilakukan. Tapi aku katakan dari sekarang, aku tidak akan membayar utang Gilang, dan aku tidak akan membiarkan Anissa kembali untuk membersihkan kekacauan kalian. Aku akan datang sebagai anakmu, bukan sebagai tukang sampah untuk seluruh keluarga." Itu terdengar seperti sebuah batasan yang jelas. Dan saya yang duduk di sebelahnya, untuk pertama kalinya menyadari, badai yang sebenarnya di rumah suami, bukan dimulai ketika kami pergi. Badai itu sudah lama membara. Hanya saja dulu semuanya tersembunyi di balik tangan saya yang dalam diam melakukan semua pekerjaan. Sekarang tidak ada lagi yang menyembunyikannya, dan kebusukan itu terlihat dengan segala keburukannya di depan semua orang. Bagas tiba di rumah ibunya keesokan harinya setelah makan siang. Dia tidak mengajak saya. Sebelum pergi, dia berdiri di depan pintu, menatap saya dan berkata, "Tetaplah di sini bersama orang tuamu. Aku akan pergi sendiri, mencari tahu apa masalahnya. Aku tidak akan lagi menarikmu ke dalam kekacauan ini." Saya mengangguk tanpa banyak bertanya. Saya tahu dia masih kasihan pada ibunya, tetapi dia telah berubah. Sekitar 1 jam kemudian, dia menelepon saya melalui panggilan video. Begitu layar menyala, saya melihat ruang tamu ibu mertua dalam keadaan yang begitu berantakan sehingga saya tidak percaya. Di meja kopi ada wadah yogurt yang terbuka, beberapa tumpah dan mengeluarkan bau asam. Kantong popok bekas, tisu basah, pakaian bayi berserakan bercampur dengan tagihan yang belum dibayar, kabel pengisi daya, dan remote. Di sofa yang setiap malam saya lap hingga bersih, terlihat noda-noda keputihan dari susu formula. Di lantai, genangan air yang keruh telah mengering. Rumah yang begitu dibanggakan ibu mertua di depan tetangga, hanya dalam seminggu berubah menjadi tempat yang seolah-olah baru saja dilewati badai. Ibu mertua duduk di tepi kursi, lebih kurus, dengan rambut yang diikat seadanya, dan lingkaran hitam di bawah matanya. Tidak ada lagi jejak wanita berkuasa yang perkataannya adalah hukum. Melihat Bagas, beliau mengangkat kepala dan dengan suara serak berkata, "Kamu datang." Hanya 2 kata, tetapi di dalamnya terdengar kelelahan yang luar biasa. Bagas tidak menyalahkan. Sambil melihat sekeliling, dia bertanya, "Bu, apa ibu sudah makan?" Beliau terdiam dan menggelengkan kepala. Jawaban itu sedikit menusuk saya, tetapi tidak cukup untuk melupakan semua yang telah beliau lakukan. Orang merasa lapar hanya ketika tidak ada yang membawakan mereka semangkuk sup. Mereka menyadari kelelahan hanya ketika tidak ada yang diam-diam membersihkan untuk mereka. Bagas pergi ke dapur, memeriksa pipa-pipa, lalu kembali untuk bertanya pada ibunya tentang para penagih utang. Dan saat itulah dia menemukan sesuatu yang aneh. Buku tabungan yang selalu disimpan ibunya di laci kayu di kamar tidur menghilang. Itu adalah uang simpanan untuk hari tua. Beliau sering membanggakan bantalan pengaman ini. Dulu beliau menjaganya sedemikian rupa sehingga bahkan Bagas jarang melihatnya. Tapi sekarang laci itu kosong. Di sana hanya ada amplop tua dan beberapa kwitansi. Bagas bertanya, "Bu, di mana buku tabungannya?" Ibu mertua menundukkan kepala, meremas ujung bajunya. Bibirnya bergetar dan beliau nyaris tidak bisa berkata-kata. "Aku sudah mengambil uangnya." "Untuk apa?" Beliau menatap ke arah kamar Gilang dan Rina. Tatapannya penuh ketakutan dan rasa malu. Rina bilang ada peluang bagus mendapatkan pemasok susu formula dan pakaian bayi. Keuntungannya sangat bagus. Katanya, ini investasi untuk masa depan Fahri. Aku pikir uang di bank hanya diam saja, jadi sekalian membantu mereka sedikit berkembang. Kupikir kalau mereka kaya, seluruh keluarga akan senang. Bahkan melalui layar, saya merasakan hawa dingin menjalari punggung saya. Sekitar 120 juta, seluruh tabungan hari tua ibunya, dan semua itu diberikan hanya setelah beberapa kata manis dari Rina. Dia bertanya lebih pelan, "Dan di mana uang itu sekarang, Bu?" Ibu mertua gemetar. Kupikir mereka benar-benar menginvestasikannya dalam bisnis. Ternyata Gilang menggunakan sebagian untuk membayar utang. Rina bilang kalau tidak dibayar, mereka akan datang membuat masalah, dan itu akan menakuti cucuku. Pada saat itu, pintu kamar tidur terbuka. Gilang keluar dengan wajah tidak senang, seolah-olah dia terganggu. Bagas berbalik tajam, mendekat, dan mencengkeram kerah baju kakaknya. Saya belum pernah melihat suami saya semarah ini. Dia mendesis melalui giginya. "Kamu mengambil uang hari tua ibu dan membiarkannya dipermalukan di depan penagih utang?" Gilang menepis tangan adiknya dan membantah. "Kenapa kamu begitu marah? Aku kan tidak bilang tidak akan mengembalikannya. Hanya untuk menutupi sementara. Kalau kamu pintar, kamu sendiri yang bantu. Dulu kan semua masalah, kalian yang selesaikan." Kata-kata itu membuat Bagas tertegun. Saya bisa melihat dengan jelas wajahnya di layar.
Semua kemarahan tiba-tiba berubah menjadi kepahitan yang tak terlukiskan. Ternyata di mata kakaknya, fakta bahwa kami membayar tagihan, melakukan perbaikan, membersihkan, dan datang untuk menyelesaikan masalah mereka, adalah hal yang biasa. Itu tidak menimbulkan rasa terima kasih. Itu dianggap sebagai kewajiban. Bagas melepaskan kakaknya dan tersenyum pahit. Oh, jadi begitu. Ternyata aku dan istriku bagi kalian hanyalah dompet cadangan gratis. Mendengar keributan, Rina keluar, matanya merah. Bayi itu dipeluk erat di dadanya seperti perisai. Dia berkata dengan suara menangis, "Bagas, jangan bicara begitu. Aku kan hanya ingin merawat anak. Setiap ibu pasti memikirkan anaknya. Kalau aku salah, itu hanya karena cinta pada Fahri." Dulu, mendengar penyebutan penerus keluarga, ibu mertua pasti akan langsung luluh. Tapi saat itu, layar ponsel Rina yang tergeletak di meja menyala. Muncul notifikasi dari bank. Pembayaran sekitar Rp12.000 di butik tas bermerek. Layar belum sempat terkunci. Ibu mertua melihatnya. Bagas melihatnya. Udara di ruang tamu menjadi seberat timah. Rina buru-buru meraih ponselnya. Wajahnya memucat. Itu aku pesankan untuk teman. Bagas menatapnya dengan pandangan sedingin es. Pesankan untuk teman dengan uang yang ibu ambil dari buku tabungannya? Rina kehilangan kata-kata. Ibu mertua melompat, menatap menantunya dengan mata terbelalak, tidak percaya bahwa wanita yang begitu dibelanya menghabiskan uang cucunya untuk sebuah tas mahal. Suaranya bergetar. "Rina, katakan dengan jujur, berapa sisa uang yang kuberikan padamu?" Rina mengatupkan bibirnya dan terdiam. Keheningan itu lebih fasih daripada pengakuan apapun. Ibu mertua jatuh kembali ke kursi, memegangi dadanya. Wajahnya menjadi seputih kapur. Beliau berbisik, "Dan aku pikir kamu benar-benar peduli pada cucuku." Saya melihat adegan ini melalui layar, dan tidak ada rasa senang dalam diri saya. Saya merasa takut. Seseorang, demi sanjungan orang lain, berpaling dari mereka yang dalam diam menanggung semua beban, pada akhirnya dikhianati dengan cara yang paling kejam. Rasa sakit ini mungkin lebih kuat dari teguran apapun. Bagas tidak berkata apa-apa lagi. Dia membungkuk, mengumpulkan perjanjian kredit dari meja, memotret masing-masing. Kemudian dia memotret notifikasi di ponsel Rina sebelum Rina sempat menghapusnya. Berbalik ke arah ibunya, dia berkata dengan tegas, "Bu, istirahatlah. Situasi ini tidak akan selesai dengan air mata." Setelah itu, dia mengakhiri panggilan. Saya duduk diam untuk waktu yang lama. Ponsel masih terasa hangat di tangan saya. Firasat saya menjadi kenyataan. Keluarga suami tidak hanya terjerat dalam masalah rumah tangga dan tagihan yang belum dibayar. Mereka hancur karena orang-orang terbiasa saling memanfaatkan dengan berlindung di balik kata keluarga. Dan sekarang, ibu mertua harus membayar harga atas cinta butanya pada cucu tertuanya. Malam itu, Bagas kembali ke rumah orang tua saya lebih lambat dari biasanya. Kami sudah selesai makan malam, ibu sedang membersihkan dapur, ayah merokok di balkon, dan saya berdiri di dekat jendela, menatap halaman yang gelap. Begitu saya melihatnya, saya tahu segalanya buruk. Kemejanya kusut, rambutnya acak-acakan, matanya merah karena kurang tidur. Tetapi yang paling mengejutkan saya adalah keheningannya. Itu adalah keheningan berat seseorang yang dalam satu hari telah mengetahui terlalu banyak kebenaran pahit. Dia mencuci muka, minum segelas air, dan duduk di kursi di ruang tamu. Saya duduk di seberangnya. Setelah waktu yang lama, dia mengeluarkan setumpuk kertas yang terlipat rapi dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Foto-foto perjanjian kredit Gilang, kwitansi listrik dan air, bukti penarikan tunai, dan foto notifikasi bank tentang pembelian tas itu. Dia melihat kertas-kertas itu dan tiba-tiba berkata dengan sangat pelan, "Nisa, maafkan aku." Saya terdiam. Saya sudah begitu lama menunggu permintaan maaf ini, tetapi ketika itu terdengar, rasanya tidak menjadi lebih mudah. Beberapa luka tidak hilang hanya dengan kata maaf. Mereka seperti memar, dari luar kelihatannya sudah sembuh, tetapi jika disentuh masih terasa sakit. Bagas menundukkan kepala, jari-jarinya saling bertautan. "Aku pikir kesabaran adalah bentuk hormat kepada orang tua. Aku pikir jika kamu sedikit mengalah, rumah akan damai, dan nanti kita akan pindah dan semuanya akan baik-baik saja. Ternyata aku telah membuatmu menderita. Aku membiarkan mereka menganggap kerja kerasmu sebagai kewajiban dan uang kita sebagai dompet pribadi mereka." Saya menatapnya, dan tenggorokan saya tercekat. Sejak saya menikah, saya tidak takut kemiskinan atau kerja keras. Saya takut bahwa orang di samping saya tidak akan pernah melihat rasa sakit saya. Dan malam itu, dia akhirnya melihatnya. Dia mendorong kertas-kertas itu ke arah saya. "Aku tidak akan lagi membiarkan ibu, Gilang, atau Rina memanfaatkan kita. Ibu adalah ibuku. Aku bertanggung jawab atasnya. Tetapi itu tidak berarti kamu harus membayar kesalahan mereka." Saya bertanya pelan, "Apa yang akan kamu lakukan?" Dia mengangkat pandangannya,
dan matanya jernih. Besok pagi aku akan mengumpulkan semua orang di sebuah kafe, bukan di rumah. Di rumah, semua orang bersembunyi di balik tangisan bayi, keluhan ibu tentang tekanan darah, dan alasan Rina setelah melahirkan. Kita akan bertemu di tempat netral, meletakkan semua kertas di atas meja, dan menyebut segala sesuatu dengan namanya. Keesokan paginya, Bagas mengundang ibu mertua, Gilang, dan Rina ke sebuah kafe kecil di dekat rumah mereka. Saya tidak ingin pergi, tetapi dia menggenggam tangan saya erat-erat. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, cukup duduk di sebelahku. Biarkan mereka tahu bahwa mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu berdiri sendirian. Kami tiba lebih dulu. Di kafe pagi itu sepi, musik lembut mengalun. Kami mengambil meja di sudut. Sekitar 10 menit kemudian, ibu mertua masuk dengan wajah lelah. Di belakangnya, Gilang dengan ekspresi tidak senang yang jelas. Rina menggendong Fahri, matanya agak kemerahan, seolah-olah dia sudah bersiap untuk memainkan adegan air mata. Begitu mereka duduk, Rina menghela napas. Bagas, kenapa kamu membawa kami ke sini? Aku baru saja melahirkan. Aku sulit berjalan. Apa tidak bisa bicara di rumah saja? Bagas tidak menjawab. Dia mengeluarkan kertas-kertas dari sakunya dan menyebarkannya di atas meja. Perjanjian kredit, tagihan yang belum dibayar, mutasi bank, foto-foto, pesan. Suasana seketika menjadi tegang. Dia berkata, mulai hari ini, setiap orang menyelesaikan masalah keuangannya sendiri. Aku dan Anissa tidak akan membayar apa-apa lagi. Gilang memukul meja dengan kepalan tangannya, cangkir-cangkir berdentang. Apa yang kamu bicarakan? Kamu mau meninggalkan ibu? Bagas menatap kakaknya dengan tatapan paling dingin yang pernah saya lihat darinya. Yang meninggalkan ibu itu kamu. Kamu mengambil uang hari tuanya untuk melunasi utangmu, membiarkan penagih utang datang ke gerbangnya. Dan sekarang kamu mau kami yang membayarnya. Dan kamu menyebut itu cinta pada ibu? Gilang ragu-ragu tetapi segera membantah. Aku sedang mengalami kesulitan sementara. Keluarga harus saling membantu di masa-masa sulit. Bagas menjawab tanpa berpikir. Membantu itu satu hal, membiarkan diri diinjak-injak itu hal lain. Kamu mengambil kredit untuk kripto, menyembunyikan utang, mencuri uang ibu itu bukan kesulitan keluarga. Itu konsekuensi dari kebodohanmu. Rina melihat suaminya terpojok, memeluk bayinya lebih erat, matanya berkaca-kaca karena air mata. Bagas, kenapa kamu begitu kejam? Kami melakukan semua ini demi anak. Fahri masih kecil, semua butuh uang. Nanti kalau kamu jadi ayah, kamu akan mengerti. Bagas bahkan tidak membiarkannya selesai. Dia membuka kunci ponselnya dan meletakkan foto bukti pembayaran dari butik sebesar 12 juta di depan ibu mertua. Suaranya tidak keras, tetapi setiap kata menghantam seperti palu. Jika semua demi Fahri, kenapa uang ibu berakhir di toko tas? Ibu mertua melihat foto itu, gemetar seluruh tubuhnya. Rina tergagap. Aku membelikannya untuk teman. Bu, jangan dengarkan dia. Dia memutarbalikkan semuanya. Bagas mengeluarkan foto lain, tangkapan layar mutasi rekening banknya pada hari pembelian. Temanmu mentransfer uangnya kembali padamu? Tunjukkan buktinya. Kalau tidak, berhentilah berlindung di balik bayi. Mendengar kata-kata itu, Rina terdiam membisu. Gilang berpaling, dan ibu mertua menundukkan kepala. Matanya memerah. Saya melihat di tatapannya kehancuran ilusi yang total, bukan hanya karena kehilangan uang, tetapi juga dari kesadaran bahwa orang-orang yang begitu dia bela ternyata adalah pembohong. Bagas menatap ibunya, suaranya menjadi lebih pelan, tetapi tidak kehilangan ketegasannya. Istriku diusir hanya karena Rina butuh ketenangan. Padahal sebenarnya, kalian hanya butuh pembantu gratis. Saat Anissa tinggal di sini, kalian punya makanan hangat, rumah bersih, tagihan terbayar. Ketika dia tidak lagi dibutuhkan, kamu menyuruh kami pergi, Bu. Menurut ibu, itu adil? Ibu mertua menangis, tetapi kali ini tidak ada seorang pun di meja yang menghiburnya. Dalam air mata itu ada penyesalan, ada rasa malu, tetapi itu adalah konsekuensi dari pilihannya sendiri. Dia memilih untuk percaya pada sanjungan, memuja pewaris secara buta, dan dengan dingin mengusir saya dari rumah. Dan sekarang, air mata saja tidak bisa memperbaiki keadaan. Bagas menggenggam tangan saya di bawah meja. Telapak tangannya terasa hangat dan dapat diandalkan. Dia menatap ibunya dan mengucapkan kata-kata terakhir. Jika suatu saat ibu ingin kami kembali ke dalam hidup ibu, ibu harus terlebih dahulu belajar menghormati istri saya. Dan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Dengan adil. Kafe itu diselimuti keheningan. Hanya Fahri yang bergerak pelan di pelukan Rina. Saya duduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tetapi di dalam hati saya mengerti dengan jelas. Hari ini, suami saya untuk pertama kalinya benar-benar berdiri di hadapan keluarganya untuk membela saya. Dan sejak pagi itu,
Badai di keluarga Gilang tidak lagi menjadi masalah tagihan yang belum dibayar atau sup gosong. Badai itu berubah menjadi penyingkapan tabir bagi mereka yang bersembunyi di balik kata keluarga untuk menjadi parasit bagi orang lain. Setelah percakapan di kafe itu, saya pikir Rina setidaknya akan diam sejenak karena malu, tapi saya salah. Ada orang yang ketika tertangkap basah berbohong, tidak memperbaiki kesalahan, melainkan mencoba menampilkan diri sebagai korban. Dan ipar saya persis seperti itu. Siang hari, saat saya sedang memeriksa laporan akuntansi di kantor, ponsel saya terus bergetar. Saya pikir itu urusan pekerjaan, tetapi ternyata kerabat suami yang mengirim pesan. Beberapa bertanya dengan sindiran, "Nisa, dengar-dengar kalian bertengkar dengan ibu karena uang." Ya, yang lain menulis langsung, "Bertahun-tahun tinggal di rumah mertua serba enak, sekarang hitung-hitungan uang listrik." Tidak baik, loh. Nah, saya membaca pesan-pesan itu, dan tangan saya terasa dingin. Masuk ke Facebook, saya melihat postingan panjang dari Rina. Teksnya ditulis dengan gaya kutipan filosofis dan keluhan hidup. Hanya setelah melahirkan, kamu tahu siapa teman sejati. Beberapa menantu tinggal bertahun-tahun di rumah mertua, tapi ketika keponakan lahir, mereka mulai menghitung setiap rupiah untuk listrik, popok, dan susu. Katanya, wanita setelah melahirkan harus dijaga, tapi sepertinya tidak semua orang punya belas kasihan. Di bawahnya dilampirkan foto Fahri yang sedang tidur dengan kepalan tangan yang mungil, tampak sangat tak berdaya. Nama saya tidak disebutkan, tetapi semua kerabat tahu siapa yang dimaksud. Dengan beberapa kalimat samar, dia mengubah saya menjadi perempuan egois yang menumpang hidup dan meninggalkan ibu mertua yang malang dengan seorang bayi. Di kolom komentar, diskusi sudah ramai. Anak muda zaman sekarang. Adik ipar iri pada pewaris. Astaga, ada-ada saja. Uang bisa dicari, tapi nurani kalau hilang tidak akan ditemukan. Seseorang bahkan mengirim pesan pribadi kepada saya. Jangan terlalu perhitungan. Karma itu ada. Saya duduk di depan monitor, gemetar karena marah. Selama 3 tahun saya membayar tagihan mereka. Memasak makanan. Membeli begitu banyak barang untuk bayi yang sama yang sekarang dia gunakan untuk memancing simpati. Dan dengan satu postingan, dia menghapus semuanya, menampilkan saya sebagai monster. Saya mengambil ponsel, hendak membalas setiap komentar secara pribadi. Tetapi saat itu Bagas menelepon. Dari suara saya, dia langsung tahu ada yang tidak beres. Saya meneruskan postingan Rina kepadanya. Kurang dari 1 menit kemudian, dia menelepon kembali. Suaranya sangat rendah. Jangan balas siapapun, kamu sudah cukup menderita. Saya terisak. Dia bohong, semua kerabat sekarang berpikir aku serakah. Dia terdiam sejenak. Kali ini, biar aku yang urus. Saya tidak tahu apa yang dia rencanakan. Dulu, dia pasti akan meminta saya untuk mengabaikannya agar tidak memperbesar masalah. Tapi tidak sekarang. Setengah jam kemudian, saya melihat postingan baru di halaman Facebooknya. Tanpa makian, tanpa menyebut nama Rina, dia hanya mengunggah tangkapan layar dari tabel pengeluaran saya selama 3 tahun. Menyamarkan data pribadi, tetapi membiarkan tanggal, jumlah, dan tujuan pembayaran. Tagihan bulanan, belanja bahan makanan, perbaikan pompa air, pembelian susu formula, popok, sterilisator, bahkan transfer untuk ikan segar untuk Rina. Di bawah foto hanya ada satu kalimat, istri saya tidak serakah. Dia hanya berhenti membiarkan dirinya dimanfaatkan. Itu sudah cukup untuk membuat semua kerabat tiba-tiba terdiam. Mereka yang menuduh saya serakah seolah lenyap di telan bumi. Beberapa diam-diam menghapus komentar mereka di bawah postingan Rina, dan beberapa bahkan mengirim pesan pribadi kepada Bagas. Kalau memang begitu, kamu harus menjaga istrimu. Kasihan Anissa, begitu banyak yang dia tanggung. Saya membaca itu, tidak tahu harus menangis atau tertawa. Ternyata orang tidak begitu buta. Mereka hanya terbiasa mempercayai cerita pertama yang diceritakan, terutama jika dibumbui dengan air mata wanita dan foto bayi. Rina panik. Dia menelepon ibu mertua dan mengamuk. Bu Dewi menelepon Bagas dan langsung memarahinya. Apa yang kamu lakukan? Membawa masalah keluarga ke internet? Apa kamu tidak takut orang-orang menertawakan kita? Bagas menjawab dengan sangat tenang. Mau menjaga nama baik? Suruh Rina hapus postingannya. Istriku bukan sasaran kebohongannya yang bisa dihina tanpa hukuman. Ibu mertua tersedak tetapi mencoba menenangkan suasana. Dia kan baru melahirkan, emosinya tidak stabil. Kamu, adik, bisakah mengalah? Bagas tidak melunak. Bu, melahirkan tidak memberikan hak untuk memfitnah. Anissa juga seorang wanita, dia juga sakit hati dan tersinggung. Aku tidak akan lagi memaksa istriku menelan hinaan demi kenyamanan kalian. Saya mendengarkannya, dan jantung saya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dia berbicara dengan ibunya dengan nada seperti itu, tanpa kurang ajar, tanpa meninggikan suara, tetapi dengan batasan yang jelas. Ibu mertua lama terdiam,
lalu menutup telepon. Saya tahu beliau sangat marah, tetapi kemarahan itu tidak lagi membuat saya takut. Malam itu juga, postingan Rina menghilang. Tidak ada permintaan maaf, tidak ada penjelasan, hanya lenyap seolah-olah tidak pernah ada. Tetapi mereka yang telah melihat postingan Bagas tidak akan melupakan apapun. Untuk pertama kalinya, Rina kehilangan statusnya sebagai korban lemah yang tak tersentuh. Untuk pertama kalinya, yang harus mundur bukanlah saya, melainkan dia. Bagas meletakkan ponselnya, menatap saya dan berkata, "Aku tahu ini tidak bisa menebus semua yang telah kamu alami. Tapi mulai sekarang, jika ada yang berani menyentuhmu, aku akan menjadi orang pertama yang berdiri di hadapan mereka." Saya tidak menjawab, hanya menatap tangan saya. Retakan-retakan kecil telah sembuh, tetapi luka di hati masih ada. Namun malam itu, saya menyadari satu hal penting, seorang wanita tidak butuh suaminya menaklukkan seluruh dunia untuknya. Cukup baginya ketika seluruh dunia berpaling darinya, suaminya mengucapkan satu kata untuk membelanya. Itu sudah cukup untuk menemukan kekuatan untuk terus melangkah. Tidak sampai 2 hari setelah Sati menghapus petir menyambar lebih keras. Kali ini bukan lagi sindiran di media sosial atau sub gosong, ini adalah sesuatu yang melucuti sisa-sisa wibawa ibu mertua di depan tetangga, dan Gilang tidak bisa lagi bersembunyi di balik pintu yang terkunci. Pagi itu, hari kerja, saya sedang di kantor ketika Bagas menelepon. Suaranya tegang, "Ibu ada masalah, para penagih utang datang." Saya membeku. Pena jatuh dari tangan saya. Meskipun saya tahu tentang utang Gilang, saya tidak menyangka mereka akan datang secepat itu. Bagas menambahkan, "Ibu terus-menerus meneleponku, tapi aku belum pergi. Aku ingin tahu apa dia memanggilku untuk membayar utang mereka, atau untuk membantunya membereskan surat-surat." Saya terdiam sejenak dan bertanya, lalu, dia menjawab, "Aku akan pergi, tapi tidak akan membawa uang. Aku akan pergi untuk memeriksa dokumen. Aku bukan lagi ATM mereka." Kata-kata itu menenangkan saya. Dulu, dia pasti akan bergegas menyelamatkan situasi. Sekarang dia menetapkan batasan. Kemudian Bagas menceritakan bagaimana semuanya terjadi. Pagi itu, 3 pria mendatangi rumah ibu mertua. Mereka tidak mengumpat atau berteriak, tetapi cara mereka dengan sengaja meletakkan kursi plastik tepat di depan gerbang dan duduk di atasnya jauh lebih menakutkan. Salah satu dari mereka yang mengenakan kemeja abu-abu, sambil memegang map, berkata dengan keras, "Gilang Suryadi telah menunggak utang. Hari ini keluarga harus memberikan jawaban." Tetangga mulai mengintip dari balik pagar. Rumah ibu mertua berada di gang sempit. Suara apapun langsung menarik perhatian. Bu Dewi, yang bahkan ke warung pun keluar dengan tatanan rambut sempurna dan gamis yang disetrika rapi, berdiri di balik gerbang dengan wajah pucat, takut untuk membukanya lebar-lebar. Pria berkemeja itu melanjutkan agar semua orang bisa mendengar. "Kami tidak ingin keributan. Kami hanya ingin Gilang keluar dan menandatangani jadwal pembayaran baru di dalam rumah." Gilang mengunci diri di kamar tidur. Ibu mertua menggedor-gedor pintu. "Gilang, keluar dan bicara dengan mereka." "Apa yang sudah kamu perbuat?" Jawabannya adalah keheningan. Di ruang tamu, Rina menangis sambil memeluk Fahri, tetapi tidak melewatkan kesempatan untuk menyalahkan orang lain. Kalau saja ibu tidak mendengarkan Bagas dan Anissa, kalau saja ibu memaksa mereka membantu dari awal, orang-orang ini tidak akan datang. Bagi ibu mertua, kata-kata itu adalah tikaman dari belakang. Menantu perempuan tertuanya yang begitu dia lindungi dan sanjung, di saat paling kritis malah menyalahkan dirinya. Bu Dewi berdiri di tengah ruangan, berpegangan pada sandaran sofa, dan tidak bisa berkata apa-apa. Ketika Bagas tiba, para tetangga masih berbisik-bisik di dekat pagar. Dia tidak menyembunyikan wajahnya, dan tidak berlari mencari uang seperti yang mungkin diharapkan para penagih utang. Dia membuka gerbang, mengundang ketiga pria itu masuk ke dalam rumah dan berkata, "Saya adik laki-laki Gilang. Kalau Anda punya surat-surat, tunjukkan. Tapi saya peringatkan, siapa yang berutang, dia yang membayar. Keluarga saya tidak menanggung utang orang lain." Pria berkemeja abu-abu itu diam-diam mengeluarkan dokumen dari mapnya. Perjanjian pinjaman, cetakan percakapan, fotokopi KTP, dan sesuatu yang membuat ibu mertua terpaku, foto buku tabungan atas nama Bu Dewi. Ternyata Gilang mengirimkan foto rekening ibunya untuk membuktikan kemampuan bayarnya. Katanya, ibunya punya tabungan, rumahnya bagus, uangnya akan dikembalikan. Ibu mertua gemetar. "Gilang, kapan dia sempat memotret buku tabunganku?" Tidak ada yang menjawab. Bagas menelusuri kertas-kertas itu. Di kolom tujuan pinjaman tertulis, renovasi rumah, perawatan bayi baru lahir, pengembangan bisnis keluarga. Bagas tersenyum pahit. Dia mendekati pintu kamar tidur kakaknya dan berkata dengan keras, "Dengar, kamu mengambil uang untuk kripto, tapi di surat-surat kamu tulis untuk renovasi dan bayi. Kamu berlindung di balik ibu dan anakmu sendiri untuk menumpuk utang." Pintu tetap terkunci. Salah satu penagih utang menambahkan, saat mengajukan,
Dia bilang adiknya seorang teknisi, istri adiknya seorang staf admin. Katanya keluarganya stabil, hanya kesulitan sementara. Melihat rekening ibumu, kami percaya. Bagas meremas dokumen itu begitu erat, hingga kertasnya berkerut. Dia menatap Rina, yang meringkuk dan tidak berani mengangkat wajah. Lalu dia mengetuk pintu dengan keras. Kamu punya keberanian untuk mengambil uang, jadi temukan keberanian untuk keluar dan menjawab. Jangan biarkan ibu dipermalukan di depan orang-orang karena dosamu. Pintu terbuka sedikit dan Gilang keluar, pucat tetapi mencoba bersikap tegar. Aku kan tidak menolak membayar. Aku akan segera melunasinya. Kalau kamu adik yang baik, kamu akan membantu seperti dulu. Bagas menatapnya dengan tatapan yang panjang dan berat. Kamu bukan hanya berutang, kamu menggunakan ibu sebagai perisai. Kamu mengunci diri di kamar, meninggalkannya menghadapi para penagih utang, dan kamu menyebut dirimu laki-laki? Ruang tamu diselimuti keheningan yang mematikan. Ibu mertua terduduk di kursi, matanya kosong. Mungkin pada saat itulah beliau akhirnya mengerti. Yang menghancurkan rumah ini bukanlah saya, bukan Bagas, dan bukan kepergian kami. Rumah ini dihancurkan oleh putra sulung kesayangannya, dan menantunya yang selalu dia berikan yang terbaik. Pria dari lembaga keuangan itu mengetukkan jarinya ke meja. Kami butuh jadwal pembayaran. Jika tidak, kami akan bertindak sesuai hukum. Keluarga kami tidak akan bersembunyi, jawab Bagas. Tetapi setiap sen akan ditandatangani secara pribadi oleh Gilang. Gilang melotot. Kamu mau meninggalkanku sendirian? Bagas menjawab langsung. Tidak, aku hanya mengembalikanmu ke tempat yang semestinya. Ini utangmu. Majulah, dan bertanggung jawab sendiri. Jangan libatkan ibu, jangan libatkan kami, dan terutama, jangan libatkan bayi. Ibu mertua mendengarkan ini, menangis terseduh-seduh. Tetapi kali ini, air matanya tidak lagi membuat siapapun iba. Karena semua orang mengerti, dialah yang mempercepat bencana ini dengan mengusir orang yang menjadi fondasi sebenarnya dari rumah ini. Setelah para penagih utang pergi, rumah menjadi sunyi, tetapi kesunyian itu lebih menakutkan daripada teriakan. Bu Dewi duduk di lantai dekat kursi, menatap surat utang dengan pandangan kosong. Gilang meringkuk di sudut, dan Rina, sambil memeluk Fahri, mengatupkan bibirnya. Di matanya tidak ada lagi kelemahan yang biasa ia perankan. Bagas bercerita bahwa ia ingin membiarkan semua orang tenang, tetapi Rina tiba-tiba berbicara, dan suaranya tidak lagi semanis dan semerdu biasanya. Bu, mulainya, menekankan setiap kata. Kenapa ibu membiarkan mereka menekan kita seperti ini? Aku baru saja melahirkan. Gilang berutang untuk menjamin masa depan Fahri. Ibu mertua menatapnya, mengharapkan setidaknya permintaan maaf, tetapi Rina malah menyalahkannya. Ibu bilang ibu sangat menyayangi pewaris keluarga. Tapi begitu sampai pada masalah, ibu menahan uang. Jika ibu benar-benar menyayangi cucu, ibu tidak akan membiarkan preman-preman itu datang ke depan pintu kita. Ibu mertua terperangah. Beraninya kamu bicara begitu? Aku sudah memberikan semua tabunganku. Apalagi yang bisa kulakukan? Rina tersenyum dingin. 120 juta. Memangnya bisa beli apa dengan uang segitu? Popok, dokter, nanti sekolah. Aku melahirkan satu-satunya cucu laki-laki untukmu, penerus nama keluarga. Apa kami tidak pantas mendapatkan lebih? Ibu seharusnya bisa langsung membalik nama rumah ini atas nama Fahri, agar nanti Bagas dan Anisanya itu yang bahkan tidak punya anak tidak ikut menuntut bagian kami. Kata-kata itu membongkar semua nanah yang tersembunyi. Saya tidak ada di sana, tetapi hanya dari cerita suami saya, punggung saya terasa dingin. Ternyata saya diusir dari rumah bukan demi ketenangan. Itu adalah langkah pertama untuk merebut seluruh rumah dengan mengusir kami ke jalan selamanya. Ibu mertua terkesiap. Bagian apa? Aku masih hidup. Ini rumahku, Rina, dengan nada sedingin es, menghabisinya. Ibu sudah tidak muda lagi. Siapa yang akan merawat ibu nanti? Siapa yang akan memberikan segelas air? Selain Gilang dan Fahri, Bagas dan Anissa tidak perlu diberi apa-apa. Gilang langsung menyetujui, Rina benar, aku anak tertua. Rumah ini harus menjadi milikku. Biar Bagas berusaha sendiri. Bagas mendengarkan bagaimana saudara kandungnya sendiri menganggap semua jerih payah kami tidak ada artinya. Dia tersenyum sinis. Segelas air. Ya, lalu siapa yang mengantar ibu ke rumah sakit selama 3 tahun ini? Siapa yang memperbaiki pipa di sini? Siapa yang mengganti pompa air? Siapa yang membeli bahan makanan dan mencuci pakaian? Kamu menyebut dirimu anak tertua. Apa yang sudah kamu lakukan untuk ibu sebagai anak tertua? Ruangan itu diselimuti keheningan. Setiap kata Bagas adalah kebenaran. Gilang dan Rina hanya menuntut, tidak pernah memberi. Rina kembali berteriak dengan suaranya yang melengking. Bicaralah sesukamu. Aku punya anak laki-laki, pewaris nama keluarga. Ibu wajib memikirkannya. Jika dia sampai tidak punya rumah, seluruh keluarga akan menertawakan kalian. Bagas menatap bayi yang tertidur,
Di matanya terlintas rasa kasihan pada anak yang dijadikan alat tawar-menawar. Anak ini tidak bersalah, kata Bagas tegas. Tapi jangan berani-berani menggunakannya untuk memeras ibu dan meremehkan kerja keras istriku. Ibu mertua tiba-tiba memukul meja dengan tangannya. Beliau menatap Rina dengan campuran rasa sakit dan amarah. Jadi, semua kata-kata manismu, semua pembicaraan tentang sayang ibu, semua itu hanya demi rumahku? Rina terdiam, dan keheningan itu menjadi konfirmasi terbaik. Bu Dewi menatap Bagas, lalu ketumpukan kertas. Beliau tidak lagi memiliki kekuatan untuk membela putra sulungnya. Menantu perempuan kesayangannya yang ideal ternyata adalah seorang penipu. Sementara menantu perempuan bungsunya, yang beliau usir dengan sebuah koper, selama 3 tahun telah menopang rumah ini di pundaknya. Ketika Bagas menceritakan ini kepada saya lama terdiam. Saya tidak merasakan kepuasan. Saya hanya merasa sangat kasihan pada diri saya sendiri selama 3 tahun terakhir itu. Kasihan pada hari-hari ketika saya mencoba membuktikan bahwa saya berhak menjadi anggota keluarga, yang ternyata hanya menunggu saat yang tepat untuk membuang saya ke jalan. Tetapi saya merasa lebih lega karena kebenaran akhirnya terungkap. Seminggu kemudian, pulang kerja, saya melihat tamu tak terduga di apartemen orang tua saya. Ibu saya dengan pelan berkata, "Nisa, ibu mertuamu datang." Saya membeku. Saya meletakkan tas dan masuk ke ruang tamu. Bu Dewi duduk di kursi. Beliau tampak lebih kurus, bungkuk. Tidak ada lagi jejak kesombongan masa lalunya. Melihat saya, beliau buru-buru berdiri. "Nisa, maafkan ibu." Saya tidak menjawab bukan karena dendam. Hanya saja saya tidak tahu harus berkata apa. Satu kata maaf tidak akan menghapus ribuan piring yang telah dicuci. Malam-malam tanpa tidur, teguran karena sup yang terlalu asin. Dan hari ketika koper saya diletakkan di depan pintu. Bu Dewi menangis. Kupikir Rina itu baik, kupikir dia menyayangiku. Ternyata dia hanya ingin mengambil rumah. Aku yang salah dalam segala hal. Maafkan aku. Bagas, yang duduk di sebelah ayah saya, berdiri dan berkata, "Bu, meminta maaf itu harus dengan benar." Ibu mertua menatapnya. Bagas melanjutkan, "Ibu bukan hanya salah menilai Rina. Ibu salah karena menganggap kepedulian Anissa sebagai kewajiban. Ibu mengusir istriku demi ketenangan cucu. Ibu membiarkannya disebut serakah. Padahal dia memberikan segalanya untuk kalian." Saya menatap suami saya. Dia tenang, tetapi kata-katanya melindungi saya lebih baik dari benteng manapun. Ibu mertua mendekati saya. "Nisa, maafkan ibu karena menganggapmu berutang sesuatu padaku. Aku tidak berpikir semuanya akan menjadi seperti ini." Saya lama menatapnya. Rasa kasihan bukanlah alasan untuk melupakan masa lalu. Saya bertanya dengan perlahan dan jelas, "Bu Dewi, seandainya Rina tidak punya utang, seandainya mereka tidak menuntut rumah ibu, apakah ibu akan pernah menyadari bahwa saya juga pantas dihormati?" Beliau terdiam. Bibirnya bergetar, tetapi tidak ada jawaban. Ayah saya menghela napas panjang. Saya tidak ingin mempermalukannya. Saya hanya ingin beliau mengerti. Orang mulai menghargai hubungan baik hanya ketika mereka kehilangan pelayan gratis. Semenit kemudian, ibu mertua berhasil berkata, "Aku tidak tahu harus berbuat apa. Bagas, Nisa, kembalilah ke rumah. Ibu janji, semuanya akan berbeda." Belum sempat saya berkata apa-apa, Bagas memegang tangan saya dan berkata dengan tegas, "Kami tidak akan kembali ke sana, Bu. Aku tetap anak ibu, dan akan membantu ibu jika sakit. Tapi aku tidak akan membawa istriku kembali ke tempat di mana dia tidak dihargai. Itu syarat pertama." Ibu mertua memucat. Bagas melanjutkan, "Kedua, kami tidak akan membayar utang Gilang. Aku akan membantu ibu mengurus surat-surat, agar ibu tidak diusir dari rumah. Tapi aku tidak akan memberi sepeser pun uang. Dan ketiga, berhenti menggunakan kata keluarga untuk memanipulasi. Jika ibu ingin berhubungan dengan kami, belajarlah menghormati Anissa." Bu Dewi menunduk dan berbisik, "Ibu mengerti." Tidak lama kemudian, saya dan Bagas menyewa sebuah apartemen kecil tidak jauh dari kantor saya. Hanya 40 meter persegi, dapur yang menyatu dengan kamar tidur, balkon tua, dan satu-satunya perabotan adalah kasur baru di lantai, meja tua dari ayah saya, dan beberapa kursi. Tapi begitu masuk, saya merasa lega. Malam pertama, saya lama berdiri di balkon. Angin sepoi-sepoi bertiup. Tidak ada yang berteriak dari lantai atas, "Nisa, masakan sup." Tidak ada yang melarang saya membanting pintu kulkas. Bagas memeluk saya dari belakang. "Tempat ini mungkin masih kosong, tapi tidak akan ada yang mengusirmu dari sini." Saya menangis. Dulu saya pikir rumah adalah tempat mencuci, membersihkan, dan membayar tagihan. Ternyata, jika kau tidak dihormati di sana, itu bukanlah rumah. Keesokan paginya, seperti biasa saya bangun pukul 5 pagi dan langsung teringat, saya tidak perlu memasak sup. Bagas bangun dan berkata, "Tidur lagi saja. Aku akan masak mie instan untuk sarapan."
Saya melihatnya canggung di depan kompor, dan hati saya luluh. Mie instan itu terasa lebih enak dari semua masakan mewah saya. Setelah makan malam, saya ingin mencuci piring, tetapi dia menghentikan saya. Sekarang kita kerjakan semuanya bersama-sama. Tidak ada lagi permainan satu arah. Janji itu lebih berharga dari emas bagi saya. Kehidupan di rumah ibu mertua juga berubah. Bu Dewi tidak lagi menuruti keinginan menantu tertuanya. Siapa yang berantakan? Dia yang membersihkan. Rina mengeluh lelah, tapi ibu mertua dengan dingin menjawab, "Aku sudah tua. Aku tidak bisa mengurus kalian semua." Untuk pertama kalinya, Rina harus mengepel sendiri. Gilang harus mengambil pekerjaan kedua untuk membayar utangnya. Bagas membantu mereka merestrukturisasi pinjaman, tetapi tidak memberikan sepeser pun. Suatu kali, ibu mertua menelepon. Saya terkejut melihat nomornya. Tetapi ketika saya angkat, saya hanya mendengar suara yang lembut. "Nisa, apa kabar? Kamu sehat?" Saya menjawab, "Saya sehat, Bu Dewi. Ibu jaga kesehatan ya." Percakapan itu singkat, tapi sudah cukup. Saya tidak membencinya. Dia adalah ibu dari suami saya, orang yang telah berdiri membela saya. Tetapi memaafkan bukan berarti kembali ke perbudakan. Saya menjaga sopan santun, tetapi tetap menjaga jarak. Kini, setiap pagi saya pergi bekerja, dan setiap malam kembali ke apartemen kecil kami. Bagas bertanya, "Aku sudah cuci piring. Kamu yang buat teh kan?" Kami duduk makan pizza di meja tua dan tertawa. Saya mengerti hal yang paling penting. Rumah 3 lantai itu tidak pernah menjadi rumah saya. Saya mencoba membeli cinta dengan kerja keras. Tetapi kebaikan yang tidak dihargai pada akhirnya akan habis. Koper yang diletakkan di depan pintu itu menjadi penyelamat saya. Saya pergi bukan sebagai pecundang, tetapi sebagai seorang wanita yang tangannya digenggam oleh suaminya menuju rumah yang sesungguhnya. Dan itu sudah cukup bagi saya untuk memulai hidup baru yang bahagia. Ya,